Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya dan Pak Risa hari ini adalah tema yang membicarakan mengenai dua pelayanan yang bagi saya merupakan dua pelayanan penting yang ada di dalam gereja. Fakta bahwa ada semacam dikotomi di dalam dua pelayanan ini ada juga pada saat yang sama merupakan sebuah fakta yang tak bisa dihindari. Tapi seperti bulan yang lalu saya menjawab pertanyaan yang ada di screen ini secara positif bahwa pelayanan penginjilan dan pelayanan sosial itu bukan pilihan bagi gereja. Artinya itu bukan tidak harus ditempatkan di dalam dikotomi di mana kemudian kita memilih salah satu di antara dua pelayanan tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena bagi saya pelayanan firman dan kemudian pelayanan sosial yang merupakan ekspresi belas kasihan Tuhan di dalam hati saudara dan saya sebagai bagian dari gereja, itu kemudian merupakan fokus pelayanan rasuli. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 dan 4, saudara dan saya juga menemukan rasul-rasul itu kemudian meminta kepada orang-orang yang mereka pimpin supaya mereka kemudian melakukan atau memilih orang-orang yang menjadi diaken supaya pelayanan terhadap para janda yang kita sebut sebagai sekarang kita sebut sebagai pelayanan diakonia, pelayanan sosial itu tidak terabaikan ketika para rasul berfokus kepada pelayanan mereka terhadap orang-orang melalui pelayanan Injil. Sehingga dari situ saya percaya bahwa the ministry of the word and the ministry of mercy adalah dua pelayanan yang tidak saling meniadakan di dalam gereja. Saudara tidak bisa melakukan pelayanan sosial, lalu kemudian kita menganggap pelayanan penginjilan itu sesuatu yang tidak penting dan kita singkirkan. Sebaliknya, saudara dan saya juga tidak bisa melihat pelayanan sosial sebagai sesuatu yang tidak penting. Bagi saya, kedua pelayanan ini justru merupakan jawaban holistik dari gereja untuk kebutuhan holistik manusia. Jadi ini adalah sebuah jawaban yang total dari gereja, jawaban menyeluruh dari gereja untuk kebutuhan-kebutuhan manusia yang juga saudara dan saya bisa sebut sebagai sebuah kebutuhan yang holistik atau kebutuhan yang total daripada kehidupan manusia yang adalah tubuh dan jiwa ini. Nah, yang pertama saya mau mulai dengan pelayanan yang kita sebut sebagai pelayanan penginjilan. Bagi saya ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai the ministry of the word. Karena saudara dan saya tidak bisa menginjili tanpa memberitakan apa yang disebut sebagai kebenaran firman Allah. Nah, ini adalah jawaban atas kebutuhan spiritual manusia. Saudara dan saya menceritakan, saudara dan saya mendeskripsikan, saudara dan saya memproklamasikan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Alkitab melalui perkataan kita. Jadi kita menjelaskan kata-kata Tuhan dengan kata-kata kita. Ini bagiannya bermasih, saya kira di titik ini ada sedikit kaitan dengan apa yang kita bahas bulan yang lalu terkait dengan konsep teologi dan seterusnya. Tetapi saudara dan saya di dalam penginjilan, saya kira itu saudara dan saya tetap mengajar sesuatu yang diajarkan oleh Alkitab, menyampaikan apa yang ditekankan oleh Alkitab. Dan bagi saya ini akan menjawab kebutuhan spiritual manusia. Jadi dimensi yang tidak kelihatan di dalam kehidupan manusia, jiwa manusia membutuhkan pemulihan dari Allah, dan itu hanya bisa dijawab oleh orang Kristen melalui pemberitaan firman dan melalui apa yang disebut sebagai penginjilan. Allah kita bukan hanya Allah yang di dalam Efesus itu kemudian menetapkan orang-orang untuk menikmati keselamatan sejak kekekalan menurut Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang pertama. Tetapi Allah ini adalah Allah yang menetapkan untuk gereja itu melakukan apa yang disebut sebagai penginjilan. Jadi banyak yang tanya ke saya gitu, kalau Allah adalah Allah yang menetapkan di dalam Efesus pasal yang kedua supaya umat Allah menikmati keselamatan. Lalu kalau begitu kenapa kita menginjili? Ya karena Allah tidak hanya menetapkan orang menikmati keselamatan, tetapi Allah juga menetapkan jalan bagi orang-orang itu untuk menikmati keselamatan, yaitu Injil dan penginjilan. Jadi ini adalah sebuah perintah yang sangat signifikan tentu saja ketika saudara dan saya mengerjakan tugas penginjilan. Saya sangat percaya bahwa ya gereja tidak boleh tidak melakukan apa yang disebut sebagai penginjilan. Kalau pendeta seniornya kami, pendeta Stephen Tong pakai istilah ya, gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang mati, gereja yang bunuh diri. Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang disebut sebagai kematian di masa yang akan datang. Ya, saudara dan saya mau tidak mau harus mengerjakan pekerjaan ini. Ya, memang Pak berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kelahiran baru, tetapi saya percaya penginjilan ini juga salah satu cara yang dipakai oleh Allah untuk mengubah dunia.
saudara mau mengarahkan orang kepada kebenaran dan menghidupi kebenaran, ya dia harus mulai dengan apa yang disebut sebagai perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Kristus, dan penginjilan memungkinkan ini. Pemberitaan firman Allah memungkinkan hal ini, memungkinkan orang berjumpa dengan Allah, mengenal Allah yang benar, dan kemudian menghidupi hidup yang benar. Dan saya juga pakai di situ jalan untuk menjangkau orang yang tidak percaya. Ada satu poin yang penting di situ menurut saya adalah pertumbuhan secara spiritual. Penginjilan dan pemberitaan firman itu membuat orang yang saudara dan saya layani itu menikmati kelahiran baru, dan dia bertumbuh juga, dia bertumbuh di dalam firman. Tetapi saudara dan saya yang memberitakan firman juga, itu menikmati pertumbuhan secara spiritual ya melalui pelayanan pemberitaan firman juga. Ya, saya mengacu kepada Timothy Keller, dia mengajak kita untuk melihat ya pelayanan penginjilan bisa dilakukan melalui atau dia sebut sebagai ministry of the word. Word itu kemudian bicara melalui khotbah ya, sebuah apa ya proklamasi Injil secara formal dan kemudian secara hati-hati. Saya menggarisbawahi kata hati-hati di situ, artinya ya saudara dan saya melakukan sebuah khotbah. Saya seorang pendeta, saya berkhotbah pada hari Minggu, saya berkhotbah ya katakanlah hari ini saya mengajar, atau ketika saya di STT saya mengajar, saya harus melakukan dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti, karena saudara dan saya berurusan dengan kebenaran firman Allah. Kita manusia yang bisa salah. Sekali lagi, kita manusia yang bisa salah, tetapi itu tidak berarti bahwa saudara dan saya bisa seenaknya dan kemudian menggunakan itu sebagai izin bagi kita untuk kemudian melakukan kesalahan di dalam pemberitaan firman Allah. Seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab adalah orang yang mempersiapkan khotbahnya dengan baik, meneliti kebenaran firman Tuhan dengan teliti, baru kemudian dia menyampaikannya. Nah, banyak orang merasa bahwa khotbah itu tidak terlalu penting. Apa sih pelayanan khotbah itu? Yang paling penting ya pelayanan ya pelayanan kasih ya, kita melakukan konseling dan seterusnya. Kita sering bilang khotbah itu cuma ngomong, yang dibutuhkan adalah tindakan, sama seperti saudara ngomong mengenai pelayanan sosial, atau ya kalau bukan ngomong pelayanan sosial, di dalam kubu gereja-gereja atau orang-orang Injili yang kadang-kadang menolak yang namanya pelayanan sosial pun mereka sedikit meremehkan apa yang disebut sebagai khotbah. Tetapi saya mengutip Timothy Keller, di situ dia bilang coba baca Kisah Para Rasul dan saudara akan menemukan bahwa perkembangan gereja mula-mula itu berbanding lurus dengan public preaching, khotbah di hadapan publik. Petrus berkhotbah, Paulus berkhotbah, bahkan Stefanus waktu berhadapan dengan kematian, kemudian dia juga mengajar, dia menyampaikan inti Injil. Memang kata berkhotbah itu nanti saudara, saya akan lihat juga banyak sekali variasinya. Tetapi dengan demikian, karena Lukas memberi petunjuk kepada saudara dan saya melalui tulisan yang terinspirasi bahwa mengkhotbahkan firman Allah itu berbanding lurus dengan perkembangan gereja mula-mula, maka saudara dan saya bisa lihat bahwa khotbah, termasuk khotbah penginjilan, adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Saya percaya bahwa KKR yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang setia terhadap kebenaran firman Allah dan Allah yang memanggil mereka adalah KKR yang memang harus dikerjakan. Sampai saat ini karena saya percaya itu, saya juga masih mengerjakan yang namanya KKR. Bahkan kalau saudara-saudara saya yang ada di MRI Depok, mereka akan sadar bahwa hampir setiap kali khotbah, saya percaya apa yang disebut sebagai Christocentric preaching. Sehingga saya berkhotbah, saya mengajar, tapi paling tidak satu poin, pasti saya akan bicara mengenai Kristus yang menebus dosa manusia. Kenapa? Karena bagi saya, khotbah itu memproklamasikan Injil, menceritakan mengenai kasih karunia Allah. Maka itu adalah sebuah pekerjaan yang serius, saya tidak boleh main-main dengan itu, baik di dalam mempersiapkannya. Nah, banyak orang membedakan antara khotbah yang baik, khotbah yang buruk, khotbah yang berkuasa dan tidak. Tetapi mungkin saudara bisa lihat misalnya ya ada bad sermon, ada good sermon, dan ada great sermon. Ya saudara bisa bilang good sermon adalah perbedaan antara yang pertama dan kedua. Yang good dan kemudian bad itu dibedakan oleh satu hal ini, yaitu pengkhotbah itu apakah dia mengembangkan dirinya, skillnya, talentanya, apakah dia mempersiapkan dengan baik, apakah dia punya pemahaman yang baik terhadap kebenaran firman Tuhan. Waktu dia berkhotbah, apakah cukup jelas alur penyampaiannya, argumentasinya, persuasinya terhadap jemaat, ilustrasi yang digunakan, aplikasinya, pemahaman terhadap teks bagaimana, itu akan membedakan khotbah yang baik dan khotbah yang buruk. Jadi saudara membedakan good dan bad di situ. Tetapi kalau saudara dan saya bicara mengenai good dan great, di situ saudara sudah bicara mengenai bukan lagi bagaimana sang manusia, sang hamba Tuhan mempersiapkan diri, tetapi saudara dan saya bicara mengenai pekerjaan Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati pembicara dan pendengar gitu. Jadi saya kira khotbah yang sangat baik adalah khotbah yang merupakan
kombinasi antara good sermon, di mana saya mempersiapkan semua dengan baik. Saya membaca, mengerti firman Allah, lalu kemudian saya mengkhotbahkannya, lalu minta anugerah Tuhan supaya Tuhan bekerja melalui Allah Roh Kudus di dalam apa? Di dalam konteks pemberitaan firman Tuhan, di dalam konteks penginjilan. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah penginjilan memang bisa dikerjakan dari mimbar gereja. Tetapi kalau saudara dan saya juga melihat di dalam Alkitab, saudara akan menemukan bahwa penginjilan itu bisa terjadi secara informal. Tetapi saya tetap menggarisbawahi istilah carefully di situ. Kita bisa menginjili melalui khotbah. Jadi saya kira ini adalah privilege bagi saudara dan saya hari ini, kalau saudara dan saya adalah seorang pendeta. Setiap minggu kita berkhotbah. Bahkan satu minggu saudara dan saya bisa berkhotbah berkali-kali. Itu adalah privilege-nya kita. Tetapi bersama dengan orang Kristen lainnya, orang-orang Kristen yang bisa disebut sebagai orang Kristen awam, setiap kita pada akhirnya dipanggil untuk memberitakan, memproklamasikan mengenai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap percakapan saudara dan saya. Saya sangat-sangat menghargai banyak orang yang kemudian mencoba untuk menginjili melalui evangelism explosion. Saudara dan saya tahu itu satu metode yang sangat baik. Saya percaya metode-metode penginjilan yang dikembangkan adalah bagian dari anugerah Tuhan di dalam pelayanan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam seluruh dimensi hidup saudara dan saya, dan hampir di dalam setiap percakapan, saudara dan saya harusnya tetap bisa mencari celah untuk kemudian memberitakan Injil ini. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya pernah memberitakan Injil, saya cuma punya 5-10 menit waktu kemudian isi bensin gitu, sambil ngobrol, sambil bayar dengan orang yang pasang itu saya isi bensin mobil saya saya ngobrol dengan dia. Kemudian saya mencoba untuk memberitakan Injil. Pada saat ada momen yang baik, ada waktu yang tepat, saya kemudian menyampaikan Injil kepada dia. Saya pakai istilah every Christian conversation. Di dalam setiap percakapan saudara dan saya bisa memberitakan Injil. Tetapi sekali lagi di dalam percakapan yang paling informal sekalipun, ada aspek yang saya sebut sebagai sikap hati-hati, sikap teliti di dalam pemberitaan firman Allah. Sehingga percakapan informal ini sebenarnya ketika saudara dan saya memberitakan Injil, kualitas Injil yang saudara dan saya sampaikan, kualitas berita yang saudara dan saya sampaikan itu seharusnya sama, baik itu di mimbar maupun di dalam percakapan di warung kopi. Menurut saya ini saking pentingnya Injil. Lalu kemudian ada istilah karunia berkata-kata, karunia berbicara Ini juga sebenarnya bicara mengenai orang yang melakukan pelayanan dalam percakapan one on one, tetapi lebih dalam konteks yang sedikit lebih formal. Ketika kita pimpin KTB, kita pimpin itu. Saudara dan saya bisa melakukan apa yang disebut di situ sebagai pelayanan firman atau pelayanan penginjilan. Jadi kita bisa lihat bahwa ministry of the word itu bisa saudara dan saya lakukan di dalam berbagai dimensi kehidupan saya. Tetapi apapun yang saudara dan saya lakukan, yang namanya penginjilan itu ada inti beritanya. Mengenai variasi tadi ada 3, atau saudara dan saya bisa pakai metode macam-macam di dalam penginjilan. Apapun itu saudara boleh pakai. Tetapi ini inti dari pelayanan penginjilan, pemberitaan firman, itu bukan metode atau variasinya. Yang saya mau tekankan adalah apakah yang saudara dan saya sampaikan di dalam percakapan itu, di dalam khotbah itu adalah benar-benar kebenaran firman Allah atau tidak. Saudara dan saya perlu menyesali bahwa hari ini ada banyak orang, sekali lagi saudara dan saya perlu menyesali banyak orang atau banyak hamba Tuhan akhirnya entah dia sadar atau tidak, dia sementara memberikan sesuatu yang bukan Injil yang murni kepada jemaatnya. Bahkan kadang-kadang kalau saudara dengan jemaat saya, mereka mengerti. Saya sering juga bilang, hati-hati karena banyak hamba Tuhan itu menipu orang dari gereja. Dia bilang itu Injil, tapi itu bukan Injil. Ketika saudara dan saya berkhotbah dan kemudian saudara dan saya meneriakkan lebih banyak berbicara mujizat, berbicara mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang spektakuler, yang menarik hati manusia, namun saudara dan saya menyembunyikan dan tidak berbicara secara jelas mengenai Kristus yang tersalib di atas kayu salib, yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Itu bukan Injil. Saya pernah bahkan hadir di dalam sebuah ibadah dan orang itu yang saya akan sampaikan Injil kepada saudara dan kiranya Injil ini memberkati Anda. Dan tidak satu kali pun saya dengar kata Yesus dari mulut sang pengkhotbah. Isinya apa? Isinya tentang berkat, isinya tentang uang, isinya tentang apa yang dia dapatkan, mobil dan seterusnya. Ini mengerikan, saudara. Ketika saudara dan saya bicara mengenai pelayanan firman, penginjilan, persoalannya bukan variasinya, bukan ilustrasi yang saudara sampaikan. Itu bukan, bagi saya itu adalah semacam kalau cincin pernikahan adalah simbol daripada cinta. Yang saya mau sampaikan adalah cintanya. Untuk apa saya tarik jemaat untuk melihat mujizat yang adalah
tanda yang menunjuk kepada sebuah tanda dari sebuah realita yang sebenarnya. Hati-hati. Sehingga bagi saya inti daripada berita penginjilan adalah Kristus yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Sehingga kita tidak boleh mendistorsi berita Injil dengan sesuatu yang lain. Ini adalah sebuah bahaya yang mengancam gereja hari ini. Kenapa? Saudara boleh baca Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan seorang penulis, Timothy Keller, dia bilang inti daripada seluruh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah Kristus. Kalau saudara baca dengan teliti, saudara akan menemukan Kristus di dalam setiap teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lukas pasal 24 itu dia bilang dia menggenapi apa yang datang di dalam dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Artinya apa yang diberitakan Perjanjian Lama kalau kita baca dengan teliti ya Kristus. Nabi memberitakan Kristus. Rasul memberitakan Kristus. Mengapa kita sebagai hamba Tuhan hari ini menyembunyikan berita tentang Kristus di bawah karpet? Itu seperti karpet merah dan saudara dan saya mau jalan di atas karpet dengan mudahnya supaya bisa diterima oleh semua orang, tetapi saudara dan saya menyembunyikan berita Injil di bawah karpet. Kadang dalam konteks penginjilan ada masa di mana saudara dan saya sebut nama Yesus itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi Paulus bilang bahwa memang pada dasarnya Injil yang dia beritakan adalah kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Kalau saudara dan saya mengerti ini, saudara dan saya tidak akan memberitakan sesuatu yang lain kecuali Kristus. Kita tidak akan menipu jemaat, dan jemaat tidak akan membiarkan dirinya ditipu oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang mengkhotbahkan sesuatu yang lain. Bicara mengenai motivasi, bicara mengenai sesuatu yang, ya, sorry to say, tetapi hari ini jemaat karena capek, mungkin hari Senin sampai Jumat atau Sabtu dia capek kerja, hari Minggu dia cari pengkhotbah yang lucu. Saya pernah di khotbah di mimbar saya bilang, saya memberikan ilustrasi, saudara boleh tertawa. Tetapi kalau saudara datang ke mimbar ini untuk mencari cerita yang lucu dari sini supaya Anda bisa tertawa, harusnya Anda ikut stand up comedy dan bukan ikut khotbah di tempat ini. Kristus adalah pusat daripada Injil. Maka saya percaya bahwa gereja yang mengerjakan penginjilan tidak pernah selesai jika Kristus belum dipresentasikan. Dan penginjilan bukan penginjilan kalau tidak berpusat pada Kristus. Dengan demikian, kalau seandainya poros daripada Injil itu adalah Kristus, bagaimana mungkin ada gereja tidak menginjili? Sekali lagi, kalau poros pemberitaan Injil adalah Kristus, bagaimana orang bilang penginjilan itu tidak penting atau ada gereja yang kemudian tidak menginjili? Ini hal yang pertama, mengenai pemberitaan firman atau firman Tuhan. Mengapa saya bilang ini tidak boleh tidak dilakukan? Ini harus dilakukan ya karena ini berbicara mengenai Kristus, mempresentasikan Kristus. Kelahiran baru terjadi melalui berita ini, pertumbuhan secara spiritual terjadi dalam berita ini. Dan ini yang kedua yang saya mau bicarakan adalah the ministry of mercy. Pelayanan belas kasih. Kalau yang pertama adalah jawaban Kristen untuk kebutuhan-kebutuhan spiritual, ini adalah jawaban Kristen bagi kebutuhan lahiriah manusia. Menjadi sesama bagi sesama melalui tindakan nyata. Kalau melalui pemberitaan Injil, saudara dan saya berbicara tentang Kristus. Di dalam Ministry of Mercy, saudara dan saya mengekspresikan cinta kasih Kristus secara konkret dengan menjadi sesama. Saya sebut ini sebagai spirit Samaria yang baik hati itu. Mengorbankan keamanannya dia berhenti, dia tolong orang Israel itu meresikokan dirinya, meresikokan nyawanya. Mengorbankan waktunya dia, mengorbankan uangnya dia, apa yang dia miliki, harta yang dia miliki, itu dia korbankan untuk menolong orang itu. Dan kemudian juga mengorbankan tenaganya untuk menolong sesamanya. Ada konteks di mana saudara dan saya mesti masuk ke sana. Saya sudah mulai dengan kesimpulan di awal sehingga saya kira tugas saya cuma menjelaskan mengapa itu penting ya. Pertama saya sebut ini sebagai ciri esensial umat Allah. Ini perumpamaan Samaria baik hati. Di situ orang itu datang lalu bilang kepada Yesus, bagaimana supaya saya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hari ini saudara kalau orang bilang masuk kerajaan Allah, kita pasti bilang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara menarik, Yesus waktu dia bilang bagaimana supaya saya bisa berbagian di dalam kerajaan Allah, Yesus bilang apa yang tertulis dalam hukum Musa. Lalu kemudian dia bilang kasihi Allah, kasihi sesama manusia. Yesus bilang pergi dan lakukanlah itu. Saudara perhatikan ini. Bagaimana supaya saya bisa masuk kerajaan Allah? Yesus tidak bilang, terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aneh bukan? Tapi Yesus bilang kepada dia, apa yang dikatakan hukum Taurat, lalu kemudian setelah dia jawab, Yesus bilang, pergi dan lakukanlah itu. Saya tidak sementara berbicara mengenai keselamatan melalui perbuatan. Karena saya percaya Yesus suruh dia pergi untuk menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Melalui perjuangannya dia akan sadar. Sekali lagi, dia akan sadar bahwa dia nggak sanggup. Dengan demikian dia ditarik menuju kepada anugerah Allah. Tetapi perintah ini, pergi dan lakukanlah adalah sebuah
perintah yang serius. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ciri esensial umat Allah. Mereka adalah pelaku-pelaku firman, bukan? Dan ketika saudara dan saya bicara mengenai pelaku firman, itu bukan hanya pergi untuk menginjili. Melakukan pelayanan sosial adalah sesuatu yang sangat signifikan di dalam gereja. Kalau saudara bisa lihat ini, ujian bagi kualitas iman sejati. Ketika aku di dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu datang, dan seterusnya, dan seterusnya. Matius pasal yang ke-25. Sehingga Yesus membedakan antara kambing dengan domba. Antara yang sejati dengan yang palsu. Di mana? Di dalam ekspresi imannya. Ya, bukankah Efesus pasal 2 bilang, saudara dan saya setelah diselamatkan, kita disiapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang juga sudah disiapkan oleh Allah bagi saudara dan saya. Sehingga saya tidak sementara bicara mengenai perbuatan baik yang membawa saudara dan saya kepada keselamatan, tetapi sebagai ekspresi daripada apa yang disebut sebagai keselamatan. Saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain kecuali menjadi sesama bagi sesama. Poin yang keempat adalah, ini penting, ini signifikan bagi gereja, karena memang ini panggilan kita yang ada di dalam kerajaan Allah. Kebutuhan manusia itu bersifat multidimensional. Dia punya dimensi yang tidak kelihatan, jiwa, dan ada dimensi yang kelihatan, yaitu kebertubuhannya dia. Waktu Yesus Kristus datang, Yesus tidak hanya melayani dimensi yang kelihatan, dimensi yang tidak kelihatan. Yesus datang dan melayani dimensi yang kelihatan. Lalu dia bilang, ketika kamu melihat aku menyembuhkan orang, ketika kamu melihat aku mengusir setan, ketahuilah kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara dan saya adalah agen kerajaan Allah yang bertugas untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Kalau saudara dan saya adalah agen kerajaan Allah yang menyatakan kerajaan Allah di bumi ini, kerajaan Allah dinyatakan melalui melakukan kehendak Allah dengan meneladani Kristus. Kristus kemudian menjawab kedua macam kebutuhan ini, maka saudara dan saya juga tidak punya pilihan. Saudara dan saya menghadirkan kerajaan Allah dengan memberikan jawaban yang komprehensif juga. Bagi saya ini adalah teladan, Kristus adalah teladan bagi gereja. Maka kalau Yesus datang dan dia menghadirkan pemulihan jasmani rohani, gereja juga memperjuangkan hal ini dalam segala keterbatasan. Jadi, saudara bisa lihat bahwa ini adalah sebuah pelayanan yang sangat-sangat signifikan. Nah, sekarang saya mau ajak saudara untuk satu isu yang terakhir. Kalau kita harus melakukan pelayanan sosial, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pelayanan sosial merupakan alat untuk penginjilan? Artinya, saya melakukan pelayanan sosial supaya orang menerima Injil. Kadang-kadang saudara dan saya pergi, waktu terjadi bencana, saudara dan saya pergi, kemudian saudara dan saya membawa bantuan, lalu kemudian maksudnya kita adalah satu saat supaya saya datang memberitakan Injil, dia menerima kita. Saudara, saya percaya bahwa yang namanya Ministry of Mercy adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka hati manusia supaya mereka bisa menerima Injil. Tetapi saudara mesti lihat ini sebagai konsekuensi, bukan tujuan. Pelayanan sosial membuka hati orang menerima Injil. Konsekuensinya adalah mereka bisa menerima Injil. Tetapi itu bukan tujuan. Saya kasih pelayanan sosial supaya dia menerima Injil. Karena saya percaya bahwa pelayanan sosial dilakukan harus dengan kemurnian motivasi dan kejujuran. Apakah saudara berani datang ke orang itu? Saya lakukan ini dengan motivasi yang jujur. Saya kasih kamu super mie bulan ini, supaya bulan depan waktu saya datang, saya injili kamu, kamu nggak bisa tolak, kamu terima saya. Kalau saudara nggak berani ngomong begitu, jujur dengan dia, nggak usah lakukan pelayanan sosial untuk supaya dia itu terkondisi untuk menerima Injil. Bagi saya, Yesus Kristus ketika dia datang, dia menyembuhkan 10 orang kusta. Sekali lagi, dia sembuhkan 10 orang kusta, dan waktu ada satu yang balik dia terima, dia tanya di mana yang lain, tetapi dia tidak bilang seharusnya mereka kalau sembuh mereka harus menjadi orang yang menerima saya. Saya kira tidak. Jadi saya kira saudara dan saya pun waktu melakukan pelayanan sosial, lakukanlah itu karena belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hati kita kepada sesama. Bukan karena dia harus menjadi Kristen dan seterusnya. Saudara bisa lihat ini, pertanyaan orang itu kepada Tuhan Yesus. Siapakah sesamaku manusia? Waktu Yesus bilang, pergi dan lakukanlah. Lalu kemudian dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Saudara, pertanyaan ini itu mau melimitasi siapa yang disebut sebagai sesama. Itu sama seperti kita hari ini. Kita mau melakukan limitasi terhadap orang-orang yang kita kategorikan sebagai sesama. Orang Yahudi bikin limitasi. Yang disebut sebagai sesama ya sama-sama Yahudi. Sama seperti kita hari ini. Ada cara pikir yang mirip dengan Yahudi dan Farisi. Yaitu sesama adalah sama-sama Kristen. Saya mau kasih bantuan untuk orang Kristen. Lalu yang kedua, kalau saya berikan kepada yang bukan Kristen, itu demi supaya dia nanti menerima Kristus. Ya, akhirnya saudara saya bilang, mengkondisikan dia untuk menjadi Kristen. Sempit. Waktu Yesus melayani, Yesus menembus batas-batas yang sedemikian.
Waktu Yesus kasih perumpamaan tentang Samaria yang baik hati, saudara, itu perintahnya adalah menjadi sesama bagi sesama. Siapa sesama? Semua orang yang butuh pertolongan. Entah dia Kristen, entah dia bukan. Kalau ada cinta kasih Allah di dalam hati saudara dan saya, cinta kasih Allah itu meluap-luap bagi siapa? Bagi siapapun yang membutuhkan. Kenapa? Karena saudara dan saya belajar dari Allah kita. Allah kita adalah Allah yang memberi kasih, memberi hujan kepada Kristen dan bukan Kristen. Memberi berkat bagi Kristen dan bukan Kristen. Lalu kenapa kita mau melakukan Ministry of Mercy, mengekspresikan belas kasih dengan tujuan supaya orang jadi Kristen? Saya kira tidak. Konsekuensinya kalau dia terima Injil ya sudah. Jangan juga setelah saudara sudah kasih bantuan 1 kali, Injili belum mau, 2 kali belum mau, 3 kali belum mau, yang keempat kita nggak datang lagi. Tapi kita bilang biar tahu rasa kamu, biar tahu rasa. Kalau kamu tolak Injil ya begitu. Saya kira saudara dan saya melakukan sebuah kesalahan yang fatal karena kasih Allah itu unconditional. Sama seperti saudara menginjili orang juga unconditional menurut saya. Seharusnya demikian. Begitu juga penerimaan orang lain terhadap bantuan sosial saudara, harusnya saudara berikan juga unconditional. Karena memang dia membutuhkan. Cinta kasih Allah menggerakkan saya untuk itu. Ya, Yeremia pasal 27. Ini 29 nih harusnya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 itu memberi perintah kepada orang Yahudi yang terkurung di Babel untuk mengusahakan kesejahteraan Babel. Ya, pelayanan sosial berkaitan dengan kesejahteraan publik, saudara. Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tidak peduli apapun agamanya. Orang Babel tidak tentu kemudian mau menjadi Israel di dalam tanda petik, tetapi kemudian Tuhan itu kemudian mengizinkan Israel untuk memperjuangkan kesejahteraan kota itu. Sehingga menurut saya ya, kalau saudara dan saya mau menjadi orang Kristen yang melakukan Ministry of Mercy tidak harus dilakukan, tidak harus dikerjakan karena orang itu mau menjadi Kristen atau tidak, atau dengan tujuan menjadikan orang itu Kristen atau tidak. Ya kalau belas kasihan Allah ada di dalam hati, berikanlah. Hadirlah di dalam ruang publik dan nyatakanlah cinta kasih Allah di situ secara unconditional. Ya orang Israel itu dalam konteks orang Israel ada orang-orang yang dalam konteks hidup orang Israel ada orang-orang yang non-Israel di dalam konteks mereka. Tetapi saudara bisa lihat bahwa di dalam konteks itu Allah mengizinkan atau mewajibkan orang-orang itu melakukan yang namanya basic religious law. Mereka harus merayakan Sabat karena orang Yahudi merayakan Sabat, ya mereka harus juga kemudian berhenti dari pekerjaan. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran 12 misalnya ayat 48 orang-orang yang itu tidak harus disunat kok. Mereka juga tidak harus merayakan Paskah. Itu berarti Allah mengizinkan mereka ada di tengah-tengah tanpa harus menjadi di dalam tanda petik memiliki tanda-tanda umat Allah yang itu disunat dan seterusnya. Tetapi apakah orang-orang yang tak bersunat ini boleh menerima pelayanan kasih? Saudara boleh lihat Keluaran pasal 22 dan seterusnya. Di situ orang-orang tak bersunat di tengah-tengah umat Allah tetap boleh menikmati apa yang disebut sebagai pelayanan kasih. Jadi Allah kita waktu bicara mengenai pelayanan kasih, dia tidak pandang bulu. Ya, saudara dan saya kira juga perlu melihat dimensi ini. Nah, ini terakhir, poin terakhir ya, saya punya tinggal 2 menit. Kalau saudara mau menetapkan persyaratan, saya kira persyaratannya harusnya kira-kira inilah. Ya ini yang saya coba refleksikan dan saya lihat. Yang pertama adalah ya kalau saudara mau lakukan Ministry of Mercy dan kemudian harus ada persyaratan, ya tidak boleh menjadi sarana bagi perlawanan terhadap kehendak Allah. Kalau saudara melakukan kebaikan dan saudara tahu kebaikan itu adalah perlawanan terhadap kehendak Allah, ya ngapain? Saya pernah satu kali ada orang naik di atas bus, waktu itu saya ingat saya ke Pamulang, dari Jakarta Lebak Bulus ke Pamulang naik bus, lalu kemudian ada satu pemuda naik, lalu berdiri pengamen, lalu dengan badan penuh tato, lalu dia ngomong begini, saudara-saudara, saya baru keluar dari penjara. Daripada saya membunuh, saya mencopet, dan seterusnya, lebih baik saya minta kepada Bapak Ibu. 1000 dari Bapak Ibu tidak membuat saya kaya. Dalam hati saya, masa sih? Dan 1000 dari Bapak Ibu berikan tidak membuat Bapak Ibu miskin. Tetapi itu baik bagi saya dan juga baik bagi Bapak Ibu. Ini kan ancaman. Lalu kemudian dia bilang, saya akan nyanyi satu lagu. Dan setelah itu saya akan minta belas kasihan Bapak Ibu. Ministry of Mercy. Dan saudara tahu apa yang dia nyanyikan? Yesus itulah satu-satunya. Tapi begitu dia jalan, dia punya bau alkohol dan seterusnya. Sampai ke saya, ada teman saya mau kasih, saya pegang tangannya, saya bilang jangan, coba-coba kasih. Lalu dia terus berdiri di depan saya, lalu dia bilang,
Anda tidak mau berikan. Saya bilang, saya tidak akan berikan kamu uang. Sepeser pun tidak. Pertama, dengan tubuh sekuat ini, kamu tidak bekerja. Kamu menghina Allah yang baru saja kamu nyanyikan. Semua orang di dalam mobil itu dengar. Bis itu cukup gede. Kamu nyanyi lagu Kristen. Saya orang Kristen. Saya penginjil Kristen. Dan saya kasih tahu kamu. Dengan tubuh sesehat ini, dengan tubuh yang penuh tato itu, kamu nyanyi. Kamu mempermalukan Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu pakai fisik kamu untuk apa? Kalau saya bantu kamu hari ini, saya tidak menolong kamu menjadi lebih baik. Saya hanya akan merusak kamu. Jadi tidak, satu peser pun tidak. Lalu kemudian saya bersuara dengan cukup keras. Kalau ada orang Kristen di mobil ini, seharusnya dia tidak akan berikan itu kepada kamu. Lalu kemudian dia diam, dia jalan. Kalau saya berikan itu, lalu kemudian dia menjadi lebih jahat. Dia tahu bahwa kalau dia minta dengan cara itu, kita kasih. Bagi saya itu bukan ministry of mercy. Yang kedua, ministry of mercy dilakukan oleh Allah supaya orang yang tadinya kondisinya buruk itu menjadi baik. Artinya dia keluar dari situ. Nah, kalau saudara kasih orang butuh belas kasihan, saudara kasih belas kasihan, lalu kemudian karena saudara beri belas kasihan, lalu dia tidak bangkit, tetapi kemudian dia terus diam di situ, ya sudah, mending saya di sini supaya apa? Supaya saya kemudian bisa dapat belas kasihan terus, Pak. Itu bukan ministry of mercy, karena saudara gagal mengerjakan. Ministry of mercy pasti mencabut orang dari kondisi yang buruk. Ini yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kadang-kadang ada orang pikir masuk penjara baguslah, di dalam penjara makan gratis. Orang seperti ini seharusnya tidak Anda tolong. Jadi belas kasihan kita juga harusnya ada batas-batasnya. Ministry of Mercy adalah sarana untuk mendorong penerimanya untuk berbuat. Dia belajar dari belas kasihan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya setelah memberikan belas kasihan itu, dia belajar juga untuk berbelas kasihan. Terakhir, kenapa saudara dan saya harus melakukan dua ini? Pertama, pelayanan firman, penginjilan, itu menghasilkan iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan pasti menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik menurut Efesus. Iman itu pasti terekspresi di dalam perbuatan-perbuatan baik. Dan bagi saya ini pasti berkaitan dengan Ministry of Mercy. Artinya kalau saudara melakukan pelayanan Injil, dan saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh pelayanan Injil, harusnya saudara dan saya melakukan Ministry of Mercy. Dan konsekuensinya, Ministry of Mercy seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membuka hati banyak orang untuk menerima Injil. Kisah para Rasul 2, Kisah para Rasul 4 menyaksikan itu bagi saudara dan saya. Tidak selalu, tetapi seringkali ini yang terjadi. Tapi saudara jangan rubah konsekuensi menjadi tujuan. Karena bagi saya, dengan demikian saudara dan saya merusak kemurnian pelayanan yang disebut sebagai Ministry of Mercy. Saya kira ini dari saya, nanti kita bisa pertajam di dalam diskusi. Tuhan memberkati. Thank you Pak Tama dan Bung Niki. Saya akan lanjutkan ya nih dari pembahasan kita. Saya akan share screen dulu untuk filenya, presentasi saya. Ya, jadi ini ya tema kita hari ini adalah penginjilan atau kegiatan sosial, mana yang lebih penting ya. Ini saya rasa satu topik yang masih relevan sama dengan kita saat ini, walaupun ini menjadi satu perdebatan yang memang masih dari cukup lama sudah terjadi antara para aktivis Kristen khususnya. Nah, jadi ini ada dua kelompok. Jadi, nah di sini ada kembali kita. Jadi, nah memang di sini ada dua kelompok ya. Jelas kalau kita bicara ini ada kelompoknya bicara penginjilan atau kegiatan sosial. Yang satu kelompok adalah meyakini bahwa memberitakan Injil itu secara verbal, entah lewat bentuk KKR atau ibadah khusus di gereja atau kelompok kecil ya, itu adalah lebih penting daripada melakukan sebuah aksi sosial. Lebih penting daripada melakukan sebuah aksi sosial. Nah, sedangkan jadi kalau orang saya mau bantu orang miskin buat sekolah gratis itu kurang penting dibandingkan dengan penginjilan. Argumentasinya jelas karena ada amanat agung. Amanat agung Kristus, Matius 28, kita harus pergi jadikan segala bangsa murid. Nah, kalaupun lakukan sebuah penginjilan, seperti tadi Pak Tama sudah sampaikan, concern-nya tetap adalah bagaimana Injil itu bisa diberitakan. Ujungnya tujuannya itu lagi. Jadi, kalau nggak beritakan Injil, ini dianggap tidak setia pada amanat agung. Nah, kelompok yang satunya, yaitu yang berfokus pada kegiatan sosial, bagi mereka itu shalom itu tuh harus ditegakkan. Shalom di bumi harus ditegakkan, caranya adalah dengan memanusiakan manusia.
Jadi kesejahteraan, kesetaraan dalam bidang ekonomi, hukum, serta hak asasi manusia itu menjadi yang paling penting. Dan dianggap itulah fungsi orang Kristen sebagai terang dan garam. Dengan pertimbangannya, oke ini kan konteks masyarakat yang majemuk, yang plural, yang heterogen, membuat concern utamanya kita jangan melakukan penginjilan lah, bikin aja kegiatan sosial. Nah, di sini pendulumnya bergerak ya, jadi saudara sekalian, yang satu bergerak dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain, antara penginjilan atau tanggung jawab sosial, Injil dengan perkataan atau tindakan. Nah, mana yang benar? Tentu yang ini kita harus pikirkan, yang sama-sama kita mau bahas pada hari ini. Nah, supaya kita punya satu pijakan yang tepat, yang seimbang. Tentu bisa berbagai hal, bisa menjadi penyebab kenapa ada perbedaan-perbedaan konsep ini. Pemahaman tentang misi yang nggak menyeluruh, yang berat sebelah. Tadi Pak Tama sudah sebutkan tentang sesuatu yang holistik. Nah, kalau udah nggak holistik, pada akhirnya menjadi berat sebelah. Entah menjadi kepenginjilannya, pemberitaan Injil, atau kegiatan sosialnya. Nah, konsep berpikir yang juga masih dikotomi yang seperti ini, yang sering kita pikirkan ya. Orang Kristen pikirannya sering dikotomi. Dia selalu either or, bukan both and. Hanya salah satu, nggak bisa dua-duanya. Atau faktor kepribadian yang berbeda-beda. Orang yang dari kecil punya dididik, punya nilai-nilai sosial yang tinggi, maka dia cenderung lebih suka dengan kegiatan sosial. Tentu pertimbangan itu menjadi satu hal yang salah, karena kita harus kembali lagi kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Next. Nah, jadi salah problemnya di sini ada ini. Ini problem kita. Jadi yang satu fokus pada penginjilan, yang satu kelompok lagi fokusnya pada kegiatan sosial. Nah, dari fokus ini muncullah relasinya dua macam. Relasi antara aksi sosial dan penginjilan menjadi dua bentuk. Yang pertama, dia melihat aksi sosial itu sebagai sarana untuk penginjilan. Tadi sudah disebutkan juga. Jadi orang yang orang yang fokus pada penginjilan, bahwa yang utama adalah harus pemberitaan Injil. Nah, makanya dia akan memakai sarana, memakai aksi sosial, entah itu bantuan sosial, kasih sembako, kasih pendidikan gratis, kasih obat-obatan gratis, itu dianggap sebagai sarana. Masanya sudah terkumpul, orang-orang sudah ada, telinga-telinga, jiwa-jiwa itu sudah ada, nah tinggal ditaburkan Injil. Jadi mereka memakai semua itu, semua bentuk tindakan sosial itu hanya sebagai sarana, batu loncatan untuk mereka mencapai tujuan utama sebagai penginjilan. Nah, nanti kita akan lihat kelemahan dari masing-masing pandangan ini. Nah, ekstrim selanjutnya, dia melihat bahwa aksi sosial itu adalah sebagai wujud, itu menggantikan pemberitaan Injil. Jadi dia akan sangat giat melakukan kegiatan kemanusiaan. Waduh, derajat manusia harus ditinggikan. Kesetaraan itu adalah isu yang sangat penting. Hak asasi manusia itu sangat penting, tapi dianggap itu sebagai pengganti dari penginjilan dengan berbagai pertimbangan yang mereka punya. Nah, tentu ini bukan hal yang benar. Nah, kita akan lihat sekarang. Nah, masalahnya, jadi masalah ini muncul ada dua ya. Jadi ini akarnya adalah dari semua pandangan terhadap sebuah misi. Nah, ini ada dua pandangan. Pandangan tradisional, ini biasanya orang Injili memegang ini, bahwa bicara misi adalah bicara satu penginjilan. Jadi bagi orang-orang dalam kelompok menganut pandangan tradisional ini, kalau bicara program misi itu sama dengan program penginjilan. Titik di situ. Pendidikan, tindakan medis itu sebuah tambahan saja bagi sebuah penginjilan. Misinya tuh tekstual, tujuannya jiwa manusia diselamatkan, seluruh dunia menjadi Kristen, kedatangan Kristus yang kedua kali semakin dipercepat. Jadi mereka menekankan hanya pada aspek spiritual manusianya saja, dimensi rohani, dimensi jasmani mereka tidak pertimbangkan itu. Nah, kelemahannya di sini ada beberapa dari pandangan tradisional. Kalau kita berpikir bahwa kalau bicara misi hanya bicara penginjilan, nggak boleh bicara sosial sama sekali. Nah, ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, itu akhirnya melihat dunia itu sepenuhnya jahat. Jadi bagaimana supaya dunia ini bisa menjadi lebih baik, suatu lingkungan yang lebih baik, banyak begitu masalah, jalan keluarnya hanya satu, harus ada kelahiran baru. Tentu caranya kelahiran baru bagaimana ya, Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja dalam hati manusia, sehingga hatinya diubahkan menjadi percaya kepada Kristus. Nah, kalau manusia sudah lahir baru,
maka dunia bisa menjadi dunia yang lebih baik. Itu pertimbangannya. Nah, yang kedua, nah ini kelemahannya dia adalah mereka bukan nggak melakukan aksi sosial, tapi aksi sosial itu sebuah jembatan batu loncatan untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu mengabarkan Injil. Apakah boleh kita? Tadi sudah disebutkan Pak Tama. Bagaimana mungkin kita kasih sembako ke orang, tapi di dalam hati kita punya tujuan. Saya mau membuat kamu jadi orang Kristen. Nah itu sesuatu yang sangat saya rasa tidak pantas untuk kita lakukan dalam pengertian sebuah penginjilan. Nah, pada akhirnya kalau memikir seperti itu, pasti pada kelemahan yang ketiga jatuh pada kecenderungan itu menjadikan manusia itu sebagai target. Tentu nggak selalu begitu, tapi akan lebih mudah untuk menjadi demikian. Kita melihat manusia itu sebagai satu targetnya. Jadi, oke, ini ada orang, saya jadikan dia objek. Saya harus menangkan dia. Caranya bagaimana? Saya harus kasih dia Indomie dulu, kasih sembako, kasih obat gratis, nanti saya akan injili dia. Nah, itu kelemahannya. Nah, pada akhirnya itu menjadi satu yang manipulatif. Bantuan terselubung dengan motivasinya yang salah. Jadi kita udah pasti orang ini akan bisa menyadari pada akhirnya kalau orang ini, kok ujung-ujungnya dia kayaknya mau kristenisasi ya. Dia mau bikin saya jadi orang Kristen. Dan itu saya rasa sikap yang tidak baik yang membuat akhirnya orang membenci atau mencurigai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, itu pandangan yang tradisional. Nah, sekarang kita lihat pandangan yang kedua. Nah, bergerak dari ekstrim yang tradisional, ini ada pandangan yang disebut pandangan ekumenis. Jadi mereka melihat misi, kalau tadi pandangan tradisional melihat misi itu sama dengan penginjilan. Artinya saya harus memberitakan Injil. Nah ini kalau ekumenis, dia melihat kalau misi itu adalah menegakkan kedamaian kesejahteraan sosial. Jadi penekanannya pada dimensi sosial kemanusiaan. Injil untuk memanusiakan manusia kembali, mengangkat derajat manusia kembali. Nah, misi Allah bagi mereka itu bukan hanya milik gereja. Lembaga sosial pun bisa melakukan misi Allah. Fokusnya pada anugerah umum, yaitu Allah yang bekerja dalam sejarah umat manusia. Mereka lupa bahwa misi Allah itu hanya bisa dikerjakan oleh gereja. Umat Allah yang telah dia tebus dan diutus kembali ke dalam dunia. Nah, kelemahan dari pandangan ekumenis ini, ya tadi dia melihat pembaruan sosial disamakan dengan pembaruan ilahi. Kalau terjadi perubahan sosial, masyarakat menjadi lebih baik, itu dianggap, oh itu sama dengan pembaruan ilahi. Padahal kita tahu tentu nggak demikian. Bahwa kita tahu ada anugerah umum, bahwa manusia bisa menjadi baik, dia punya satu kebaikan, kebajikan tanpa dia harus menjadi seorang Kristen. Bahkan bisa seseorang yang bukan Kristen, dia memiliki satu kebaikan yang lebih baik dari orang Kristen. Jadi kita tahu itu adalah anugerah umum. Allah berikan sehingga manusia bisa tetap, walaupun sudah jatuh dalam dosa, dia masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Dan itu tidak bisa sama dengan pembaruan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kelemahan yang kedua adalah pemberitaan Injil yang harusnya dilakukan oleh gereja itu dia digantikan dengan tindakan. Tentu tadi sudah disebutkan juga tindakan itu hal yang penting. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh itu mati. Namun tindakan itu tidak cukup untuk membawa orang kepada Kristus. Kita tahu hanya Injil diberitakan, baru orang bisa percaya kepada Kristus. Orang bisa tahu tentang Allah Tritunggal, tentang Kristus yang mati di atas kayu salib, tentang dosa manusia hanya lewat pemberitaan Injil. Itu tidak bisa digantikan oleh sebuah tindakan sosial. Nah, yang ketiga, akhirnya kalau orang yang berpandangan seperti ini dikatakan pandangan ekumenis ini, itu membuat harkat, markat, dan martabat manusia menjadi yang paling utama. Isu HAM menjadi yang utama, menggantikan betapa pentingnya keterasingan dari Allah akibat dosa manusia. Itu dianggap bukan hal yang lebih penting dari menaikkan derajat manusia. Tentu kita tahu masalah utama dalam hidup manusia adalah keterasingan dari Allah, dan itu yang harus diselesaikan dan itu sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga Injil tetap harus diberitakan. Nah, dampak yang keempatnya adalah ini pembebasan politik dan ekonomi itu menjadi hal yang paling utama kalau orang berpandangan misi demikian. Mereka lupa bahwa yang paling utama adalah keselamatan jiwa manusia. Dibebaskan dari belenggu hukuman dosa, itu adalah yang harus tugas gereja memberitakan itu.
tapi digantikan dengan yang penting politik dan ekonomi itu yang terpenting dalam kehidupan manusia. Nah, cenderung mengabaikan teks, kelemahan yang kelima. Jadi ini kebalikan dari pandangan yang tradisional tadi. Kalau tradisional dia fokusnya kepada teksnya, dia mengabaikan konteksnya. Nah, kalau yang ini sebaliknya, dia mengabaikan teks, lebih kepada kontekstual. Jadi kalau perlu itu doktrin-doktrin dasar dalam iman Kristen tentang Allah Tritunggal, dua natur Kristus, keselamatan hanya karena anugerah, melalui iman kepada Kristus, itu mungkin menjadi hal yang mungkin tidak perlu ditonjolkan waktu kita sedang berdialog antar umat beragama. Seperti itu. Karena mereka punya pandangan misi itu yang utama adalah menegakkan kedamaian dan kesejahteraan sosial. Nah, pandangan ini pasti mempengaruhi pada praktik yang dilakukannya. Nah, sekarang bagaimana kita menghindari ekstrim ini? Ada dua ekstrim. Nah, sekarang ini yang pandangan yang ketiga. Nah, jadi dari dua ekstrim kita sudah lihat, yang satu ekstrimnya fokus pada penginjilan, pemberitaan Injil, satu fokus pada tindakan sosial. Nah, yang ketiga adalah ini yang saya ambil dari John Stott, ya, seorang teolog dari Gereja Anglikan. Dia menawarkan satu pandangan ketiga, dia katakan antara aksi sosial dan Injil itu adalah sesuatu yang rekan pelayanan. Keseimbangan yang alkitabiah antara penginjilan dan aksi sosial. Jadi alih-alih dia tuh berpihak pada salah satu ekstrim, John Stott melihat bahwa keduanya ini adalah rekan pelayanan. Jadi itu bukan sarana. Jadi tidak boleh satu aksi sosial itu menjadi sarana sebuah penginjilan, dan itu juga tidak boleh menjadi satu wujud menggantikan pemberitaan Injil, itu tidak boleh. Nah, jadi sifatnya adalah saling melengkapi sekaligus independen. Artinya dua-duanya diperlukan. Kita harus memberitakan Injil, kita harus melakukan tindakan kasih, namun dia tidak saling bergantung. Artinya penginjilan bisa dilakukan terpisah dari aksi sosial. Aksi sosial juga bisa dilakukan terpisah dari penginjilan. Tidak perlu sebuah aksi sosial lebih dahulu untuk kita bisa menginjili. Ini suatu dua hal yang bisa dilakukan berbeda. Nah, yang kedua, jadi ini masing-masing berdiri sendiri dan memiliki bagiannya sendiri-sendiri. Jadi ada konteks tertentu, kadang diperlukan penginjilan, tapi kadang dalam konteks tertentu itu bukan berita Injil yang diperlukan, tapi sebuah tindakan kasih. Tadi sudah disampaikan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, itu yang diperlukan pada saat itu bukan berita Injil, tapi yang diperlukan adalah tindakan kasih, menolong orang itu. Jadi ini dua hal yang bisa dilakukan masing-masing. Nah, yang ketiga, nah ini juga tidak boleh ada yang menjadi sarana, juga wujud, dan untuk mencapai tujuan yang lain. Nah, ini hal yang paling penting. Sehingga kita bisa terhindar, dengan pandangan yang ketiga ini, kita bisa terhindar dari jebakan dan kecenderungan untuk menjadi manipulatif, memiliki motivasi yang salah, dan atau kesannya kita ini sedang melakukan satu kristenisasi lewat sebuah sembako, misalnya dikatakan apa orang Kristen Indomie atau apa, kita sering dengar seperti itu. Nah, di sini kita harus melihat dengan pandangan ketiga itu kita melakukan tindakan kasih dengan satu motivasi kasih yang murni. Murni, waktu kita melakukan penginjilan, kita memiliki satu motivasi yang murni karena kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, yang tidak percaya kepada Kristus. Waktu kita melakukan tindakan kasih, menolong orang, memberikan tindakan sosial, itu juga kita lakukan berdasarkan kasih. Bukan karena kita mau dia menjadi orang percaya, tapi kasih kepada sesama. Yang memang adalah seperti Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, John Stott kalau tadi ya pertama memakai istilah sayap. Nah, ini John Stott memakai istilah metafora yang dia pakai adalah sebuah gunting. Jadi penginjilan dan tanggung jawab sosial itu seperti dua bagian gunting. Kita tahu gunting harus ada dua, baru bisa jadi. Kalau satu bagian tidak ada, gunting itu tidak bisa berfungsi. Jadi dua-duanya ini adalah tugas gereja yang gereja harus jalankan. Nggak bisa satu menggantikan yang lain. Nah, sebelum ada yang Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang protes, waduh kalau gitu berarti apakah ini gereja kalau gitu tuh tidak harus menginjili? Jelas di sini waktu kita katakan bahwa gereja harus melakukan dua-duanya, itu bukan berarti gereja tidak memiliki tugas utama. John Stott katakan jelas di situ dua-duanya harus dilakukan, dua-duanya itu tidak dapat dipisahkan, tapi penginjilan dalam pengertian pemberitaan Injil
itu tugas utama gereja. Itu nggak boleh nggak dilakukan. Jadi kalau ada yang mau menggantikan, oh gereja saat ini sudah tidak perlu lagi memberitakan Injil, berarti dia sudah salah. Karena itu tetap tugas utama gereja. Bukan berarti gereja tidak melakukan fungsi sosial, tapi tugas Injil tetap harus dilakukan. Nah, di sini Joseph juga melihat bahwa misi gereja itu harus sifatnya holistik, menyeluruh, karena itu mencakup penginjilan, mencakup aksi sosial, dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dia bilang tanggung jawab gereja adalah dua-duanya, penginjilan maupun sosial, tapi jelas tugas utama gereja adalah penginjilan. Nah, saya ambil juga di sini dari yang dikatakan dari Pendeta Stefri Lumintang ya. Jadi kalau kita kan bicara ini soal misi. Misi itu mana? Misi melakukan pemberitaan Injil atau melakukan tindakan sosial. Nah, dia dalam salah satu bukunya beliau mengatakan ada 4 karakteristik misi. Jadi kalau kita bicara misi, pertama itu adalah misi Allah, missio Dei adalah misi Trinitarian. Artinya Allah Tritunggal, Allah Bapa yang merancang misi, Yesus Kristus yang melaksanakan misi, Roh Kudus yang menerapkan misi. Jadi misi penyelamatan Allah itu adalah karya Allah Tritunggal. Kalau bicara misi, nomor 1 karakteristiknya ini bicara tentang Allah Tritunggal. Yang kedua, Kristus merupakan pusat misi kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak memberitakan Kristus, gereja tidak memberitakan Kristus, gereja sudah salah, sudah menyimpang. Kalau gereja pikir cukup melakukan tindakan sosial, tapi tidak beritakan Kristus, itu adalah sebuah kesalahan. Karena pusat misi Allah adalah ada di dalam Kristus. Karena digenapi di dalam Kristus. Nah, melalui penginjilanlah, bagaimana mungkin kalau orang pikir, oh oke, saya hanya melakukan tindakan sosial. Kalau kita hanya melakukan tindakan sosial, dari mana orang tersebut bisa tahu tentang Allah Tritunggal, tentang Kristus, tentang dosa? Hanya melalui pemberitaan Injil. Sehingga misi harus ada pemberitaan tentang Kristus. Yang ketiga, nah ini adalah agen misi Allah dalam dunia hanya gereja. Jadi kalau pandangan ekumenis bilang itu bisa seluruh organisasi sosial pun bisa menjadi agen dari misi Allah, itu saya tidak setuju karena memang tetap harus hanya gereja yang menjadi agen misi Allah. Karena gereja adalah orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan kemudian diutus kembali ke dalam dunia. Jadi hanya gereja yang bisa melakukannya. Dan yang keempat, nah ini adalah penginjilan. Itu dia sama, beliau sama dengan John Stott, ada beberapa pandangan yang mendekati sama. Dia katakan penginjilan, entah itu lewat perkataan atau perbuatan, itu tetap melakukan sebuah unsur utama dari sebuah gereja yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang terakhir, nah ini saya ambil juga dari beliau, dia katakan jadi sebagai kesimpulan, jadi mana yang lebih penting, apakah itu penginjilan atau aksi sosial, dua-duanya manusia harus lakukan. Jadi misi adalah satu pendamaian dengan Allah melalui penginjilan, tapi misi juga adalah pendamaian antar sesama manusia melalui tanggung jawab sosial. Jadi satu misi yang harus lahir dari Injil yang seutuhnya. Kita melihat dunia yang seutuhnya itu dunia yang saat ini ada, dan peran gereja seutuhnya. Jadi itu ada satu keseimbangan antara penginjilan dan pelayanan sosial, walau tentu tetap seperti tadi John Stott katakan, tugas utama gereja adalah penginjilan. Pemberitaan Injil itu tidak boleh dilepaskan dari gereja dan orang Kristen. Entah itu lewat tadi udah melewat KKR, kelompok kecil atau percakapan sehari-hari, itu tidak boleh dilepaskan. Namun aksi sosial pun tetap harus kita lakukan, tapi aksi sosial itu tidak boleh menjadi sarana atau wujud dari penginjilan. Itu bahan yang saya sharekan, semoga bisa memberkati. Saya kembalikan kepada model. Terima kasih, Bung Glenn, untuk pertanyaannya. Saya kira ini adalah dua terminologi yang sering kita temukan ya di dalam pelayanan-pelayanan kita. Saya pribadi tidak mau terlalu ekstrim dengan salah satu terminologi, tetapi begini, kadang-kadang orang menggunakan terminologi tertentu, kita mesti dengar dulu penjelasannya dia terhadap terminologi itu. Nah ini yang saya kira hal pertama yang perlu Bapak Ibu dan saya dan Bung Glenn sepakati adalah ya waktu orang mengatakan Kristus menebus dosa atau Kristus menebus saya dari dosa-dosa saya, sebenarnya yang dia maksudkan apa. Tetapi ya menurut saya paling tidak saya pribadi ketika saya berkhotbah saya lebih cenderung atau ketika saya mengajar saya lebih cenderung berbicara mengenai Kristus datang dan kemudian menebus saya sebagai manusia. Pertama, ya saya berdosa, saya melawan Allah.
perlawanan saya terhadap Allah menempatkan saya di bawah murka Allah, di bawah hukuman Allah, yaitu kematian, baik itu jasmani maupun secara rohani. Kematian rohani berarti saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai keterpisahan dari Allah, terpisah dari Allah, kemudian seolah-olah itu ditempatkan, ya demikianlah kita berada di dalam persekutuan dengan musuh Allah itu, iblis, lalu kita diperbudak oleh dia. Nah, kemudian Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya, dia menebus saudara dan saya dari dosa. Itu berarti saudara dan saya dilepaskan dari hukuman Allah karena dosa. Lalu kemudian dibayarkan kepada Allah. Nah, di sini kan kita lihat konteks Alkitab, maka saudara dan saya akan mendapati bahwa yang ditebus itu adalah manusia. Lunas untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa-dosa itu. Ya, dari belenggu dosa yang membuat saudara dan saya senantiasa berdosa dan berdosa. Tidak dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Dan membebaskan saudara dan saya dari konsekuensi dosa. Sehingga saya kalau berkhotbah atau mengajar lebih cenderung kepada menebus manusia berdosa. Ya, jadi tidak mengacu kepada penebusan dosanya. Nah, ini ketika kita dengar orang, ya kadang-kadang kita perlu dengar juga penjelasan yang dia berikan, ya. Mesti ada sedikit bersabar untuk dengar dia menjelaskan apa yang dia maksud. Saya kira itulah. Baik, terima kasih Pak Tama. Saya pikir Bung Glenn sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan saya akan langsung ke pertanyaan kedua yang mungkin bisa dijawab oleh Bung Riza. Datangnya dari Bapak atau Ibu Tribet ya. Bagaimana dengan pemilihan para murid, Matius 10 ayat 1, dan pengutusan para murid yang pertama, Matius 10 ayat 5-8, untuk menyembuhkan, mengusir setan, tetapi tidak memberitakan Injil. Dan di Lukas 10 ayat 8-9, juga tentang penyembuhan, bukan pemberitaan Injil. Silakan Bung Riza. Kalau saya pikir gini ya, yang jelas Tuhan Yesus itu perintahkan kepada murid-muridnya adalah untuk memberitakan Injil. Dan memang itu adalah satu tanda-tanda yang memang diberikan tadi ya, bahwa memang tugas utama mereka bukan untuk melakukan mujizat-mujizat itu, tapi itu untuk memperkuat berita yang mereka lakukan. Bahwa mereka punya otoritas diberikan oleh Kristus untuk memberitakan Injil, dan memang itu buktinya adalah mereka melakukan mujizat-mujizat itu. Nah, tentu kita percaya, kita tahu bahwa itu nggak boleh jadi yang terutama. Dan memang Kristus pun datang memang bukan untuk tugas utamanya melakukan mujizat. Semua mujizat itu dilakukan untuk menguatkan bahwa memang orang harus percaya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Mujizat yang dilakukan itu tuh bukan tugas utamanya, tapi untuk memperkuat bahwa memang dia adalah Mesias itu. Nah, saya rasa ya kita harus kembali pada bahwa waktu dikatakan demikian itu bukan berarti oh ya murid-murid nggak harus pergi beritakan Injil, tapi itu adalah satu hal yang memang menyertai mereka sebagai satu bukti otoritas Allah pada diri mereka. Itu mungkin Pak Tama bisa tambahkan untuk bagian ini, silakan Pak. Ya, begini, ketika Yesus memilih murid-murid, saudara dan saya sudah mesti lihat jelas bahwa di dalam Matius pasal 28, akhir dari segala pengutusan itu adalah pengutusan untuk memberitakan Injil. Nah, kita tidak bisa menempatkan dua ini di dalam dikotomi. Kalau saya mau menerjemahkan pertanyaan ini dengan berpikir secara dikotomis, maka saya akan bilang begini, di dalam Matius pasal yang ke-10, murid-murid diutus untuk melakukan mujizat, mengusir setan, dan mengusir setan, kemudian berbuat mujizat, tetapi tidak memberitakan Injil. Maka saudara mesti baca Matius pasal 28 sebagai perintah semata-mata memberitakan Injil dan tidak bikin mujizat dan lain-lain. Apakah memang begitu? Sekali lagi, kalau kita membaca teks ini dalam konteks dikotomi, maka seharusnya rasul-rasul setelah itu tidak perlu bikin mujizat, mereka memberitakan Injil saja. Tetapi di dalam konteks pemberitaan Injil pada masa itu, orang
dikonfirmasi, atau rasul-rasul baik nabi-nabi itu dikonfirmasi pelayanannya melalui tanda-tanda yang mereka kerjakan. Jadi tanda-tanda dikerjakan itu bukan berita utama, tetapi itu adalah alat yang dipakai untuk mengkonfirmasi mereka sebagai utusan Allah untuk memberitakan mengenai kerajaan Allah. Karena nanti saudara-saudara dan saya lihat bahwa Yesus kemudian mengaitkan bahkan pelayanannya sendiri. Ya, kalau saudara bilang utusan, Yesus juga menempatkan diri sebagai utusan Allah ya. Ketika dia datang sebagai utusan Allah, dia bikin mujizat dan kemudian dia memberitakan kerajaan Allah. Pemberitaan kerajaan Allah adalah tugas tanggung jawab utamanya. Tanda-tanda ajaib yang dia kerjakan adalah tanda. Kalau kamu melihat aku mengerjakan tanda-tanda itu, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Maka saudara dan saya tadi saya bilang, bedakanlah tanda dengan apa yang ditandai. Waktu saudara bicara mengenai filsafat mengenai tanda, saudara mesti lihat mengenai tanda dan yang ditandai. Yang paling berharga biasanya yang tak kelihatan itu, yaitu yang tidak ditandai. Tadi saya pakai contoh cincin nikah. Waktu saudara dan saya menikah, suami pasang cincin, istri pasang cincin. Tidak ada istri yang bilang, Pak, pokoknya kita menikah ya, yang penting ini kamu kasih saya cincin banyak-banyak. Kamu nanti mau mencintai saya atau enggak urusan berikut. Yang saya butuhkan tuh cinta, tanda, cincin, tanda cinta. Saya kira enggak ada yang begitu. Nah, sama ketika murid-murid pergi, Kristus itu memberi bagi saya, pasal yang ke-10, memberi perintah kepada mereka untuk melayani kerajaan Allah, tentu harus melibatkan dua. Pertama, melibatkan pemberitaannya. Tetapi untuk meyakinkan orang pada masa itu, bahwa mereka yang adalah nelayan dan bukan siapa-siapa ini adalah utusan Allah. Mau tidak mau pada masa itu, dibutuhkanlah kehadiran tanda-tanda yang menyertai mereka. Dan saudara dan saya tidak boleh, saya kira tidak bisa memisahkan, karena nanti waktu mereka pulang dan kemudian mereka melaporkan kepada Kristus, lalu kemudian Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit, seperti bintang dari langit itu. Saudara dan saya mesti lihat bahwa iblis itu tidak pernah jatuh karena mujizat. Iblis jatuh karena pemberitaan firman Allah yang sejati. Wahyu pasal ke-14 kalau tidak salah, itu bicara mengenai orang percaya mengalahkan iblis itu melalui kesaksian mereka. Jadi saudara dan saya tidak boleh membuat ini di dalam dikotomi. Tetapi kalau saudara dan saya tanya mana prioritas, ya perlu dibedakan tanda dengan apa yang ditandai. Saya kira itu, Pak. Yaitu dari Bapak Rudi Kristiawan. Jadi terkait topik ini, bagaimana pandangan dari Calvin atau Reform? Mungkin bisa dijawab Pak Tama dan juga nanti ditambahkan oleh Bung Riza. Silakan. Ya, saya lihat Calvin punya punya poros teologi itu adalah kemuliaan Allah ya. Jadi Allah yang mulia, bicara mengenai kemuliaan Allah, dan ketika saudara dan saya bicara mengenai kemuliaan Allah di dalam konteks Calvin itu bahkan sampai pada satu titik kita mesti bicara tidak ada pemisahan antara sakral dan sekuler. Bahkan ketika dia bicara mengenai diaken, dia lihat diaken sebagai orang-orang yang kemudian menolong para penatua dan para rasul di dalam konteks pelayanan sipil. Ya, saudara dan saya bisa sebut itu sebagai pelayanan sosial. Dan saudara bisa lihat ada banyak hal. Ya, kalau saya bilang pelayanan sosial, saya mesti ngomong mengenai katakanlah lebih luas menjadi ruang publik ya, bukan cuma ruang ibadah, tapi bicara mengenai ruang publik yang seringkali orang bilang sebagai ruang yang yang sekuler. Tetapi kalau saudara lihat dari perspektif Calvin dan neo-Calvinisme itu kemudian tidak dilihat sebagai sesuatu yang sekuler. Itu dilihat sebagai sesuatu yang sakral, di mana Allah harus dipermuliakan. Dengan demikian saya percaya bahwa ini memberikan perspektif kepada kita yang ada di dalam garis Calvinis, bahwa pelayanan sosial itu bukan sesuatu yang sekunder sebenarnya, karena melalui itu saudara dan saya kemudian bisa mempermuliakan Allah. Jadi ketika saudara dan saya ngomong pelayanan sosial, kan itu bukan cuma sekedar ngomong mengenai kasih bantuan sosial. Ya. Saudara mempersempit itu yang namanya pelayanan sosial. Sekali lagi, kalau diaken itu pekerjaannya adalah membantu di dalam urusan-urusan yang sifatnya publik, maka saudara dan saya sekali lagi sudah bisa melihat paling tidak implikasi daripada penjelasan Calvin ini, bahwa gereja tidak boleh melepaskan pelayanan yang ada dalam ruang publik, termasuk yang orang anggap sebagai sekuler, atau gereja hari ini anggap sebagai sesuatu yang tidak begitu penting, yaitu pelayanan sosial. Ya, kalau saudara bisa jadi alat bagi kerajaan Allah, sarana alat kerajaan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui pelayanan sosial, kenapa tidak? Karena ya itu panggilan kita. Baik. Mungkin Bung Riza bisa menambahkan atau sudah cukup? Silakan Bung Riza.
Ya kurang lebih sama ya. Jadi saya pikir kita tahu bahwa jelas kita memiliki dua dalam orang reform. Kita tahu ada mandat Injil dan mandat budaya. Jadi dua-duanya harus dilakukan, mengabarkan Injil dan mandat budaya, yaitu tadi yang nggak terbatas dalam bentuk ya sosial budaya. Kita semua kita lakukan. Dan saya lupa ada salah satu penulis buku saya baca dia pakai istilah yang bagus. Saya lupa namanya. Dia katakan jadi ada dua. Dia bilang ada amanat agung dan ada kasih agung. Jadi amanat agung Matius 28 dan kasih agung ya perintah Tuhan Yesus yang Matius 2 apa perintah utama ya Matius 22 ayat 17 kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi dua-duanya itu jelas nggak bisa terpisahkan. Mengasihi Allah ya vertikal sama engkau juga mengasihi manusia yang horizontal ini dua-duanya nggak bisa dilepaskan hanya satu. Itu sih tambahan dari saya. Moderator kesempatannya. Saya Freddy Stone dari Balikpapan, Kalimantan Timur, mau bertanya kepada salah satu narasumber yang dulu itu kakak tingkat saya waktu kuliah ya. Wah, saya senang sekali karena materinya ini sangat-sangat menarik ya. Kenapa menarik? Karena tidak semua orang yang perspektifnya Injili itu memiliki pemikiran yang terbuka. Saya mau bertanya langsung saja salah satu poinnya, kenapa ya orang-orang Injil ini dengan isu sosial itu lebih kepada agak anti, bahkan sepertinya itu bukan ranah kekristenan gitu loh. Saya sendiri salah satunya ya nggak banyak yang saya buat, cuma apa yang bisa saya buat, tapi bukan didukung, malah cemooh yang ada. Nah, kepada salah satu narasumber saya mau tanya kepada Pak Pendeta Tama, karena seperti dibilang tadi ya, gereja orang susah dibilang nanti kamu masuk surga. Ini kan konyol ya, tidak menjawab isu masa kini. Pemikiran kritis tentang hal itu tuh kok susah sekali gitu loh. Nah, demikian. Terima kasih narasumber, moderator. Silakan Pak Tama. Ya, selamat malam Bung Frediston. Saya senang juga Bung Frediston ikut malam ini ya. Yang pertama, kalau pertanyaannya kenapa gereja Injili begitu ya, saudara, dan saya mesti lihat motivasi Injili ketika dia pertama kali bangkit adalah memperjuangkan Injil yang murni di tengah-tengah situasi yang mereka anggap sebagai tidak murni. Tapi sayangnya di dalam perjuangan yang ingin menghadirkan Injil yang murni melalui penginjilan itu, kemudian pada akhirnya mereka terjebak seolah-olah yang paling murni itu cuma Injil aja. Ini biasanya persepsi selektif kayak begini, biasanya muncul di tengah-tengah perjuangan kita. Ya, pada saat misalnya saya ada di dalam tradisi reform. Salah satu konteks hari ini ketika saudara dan saya berdiri bicara mengenai teologi yang benar, kita menemukan ya penyimpangan secara teologis di dalam kelompok Injili. Kemudian mereka yang berdiri dalam konteks reform bisa berdiri seolah-olah mereka di luar reform, lalu kemudian mereka gebukin sampai ke seolah-olah sudah nggak ada lagi hal-hal yang positif di dalam sana, di luar sana gitu. Ini kan akhirnya kita terjebak di dalam sikap ekstrim. Nah, menurut saya sangat natural bahwa ada orang-orang yang atau dalam perjuangan kita kemudian menjadi lebih ekstrimnya. Injili kemudian lebih menekankan Injil dari sesuatu yang sifatnya sosial. Tetapi yang natural itu tidak selalu harus menjadi normal, itu bukan normatif. Sekali lagi, menurut saya yang normal itu bukan normatif. Jadi hal yang kedua yang menjadi persoalan adalah dikotomi sakral dan sekuler. Hal-hal yang biasa dikaitkan dengan kehidupan sosial itu dianggap sebagai sesuatu yang sekuler dan kemudian gagal dilihat sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah dan kemudian itu suci. Saya kira Bung Frediston, saya kira ini salah satu masalah terbesar di dalam konteks gereja-gereja Injili, yaitu perjuangan untuk menyatakan Injil dilihat sebagai sesuatu yang suci, sementara perjuangan sosial turun ke jalan, demonstrasi itu dilihat sebagai sesuatu yang sama sekali tidak suci. Ya, efeknya adalah ya membantu orang miskin, menolong buruh dan seterusnya. Misalnya ya, saya nggak menggerakkan Anda untuk untuk pergi ke jalan hari ini. Namun yang saya mau katakan adalah orang lihat itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dikerjakan oleh gereja. Bagi saya justru pemikiran seperti ini yang tidak pantas. Lalu ya, kalau kita sudah terjebak di dalam dikotomi, ada masalah ketiga, yaitu kegagalan untuk berpikir kritis. Kita cenderung telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh pendeta, dikatakan oleh para teolog,
hanya karena dia pakai jubah pendeta, lalu kemudian dia bilang yang sakral itu, sakral, yang sekuler itu tidak sakral. Ini mengerikan. Dan bukankah kalau saudara dan saya mau lihat, gereja di dalam konteks postmodernisme adalah gereja yang cenderung meninggalkan peran akal budinya dan lebih mengandalkan perasaannya. Dan ketika kita lebih banyak berbicara mengenai perasaan kita, maka kita akan lebih cenderung untuk tidak bersikap kritis terhadap banyak hal. Dan pembicaraan tentang sorga, sekali lagi, saya adalah orang yang ada di dalam konteks Injili, namun saya mau ingatkan saudara, pembicaraan tentang sorga jika tidak ditelaah secara kritis, itu cenderung, sekali lagi, cenderung membuat saudara dan saya nyaman. Dan ketika saudara dan saya nyaman, saudara dan saya tidak lagi kemudian menelaah itu lagi secara kritis, ya memang saudara dan saya tidak akan buat apa-apa. Ini bukan gejala baru. Pada masa Rasul Paulus sudah ada orang yang menantikan Kristus datang kedua kali dan tidak berbuat apa-apa. Ini kecelakaan yang diulangi oleh kita, saya pakai kata kita, di dalam gereja-gereja Injil. Saya kira mungkin itu Pak Frediston ya. Kita bisa cari argumentasi lain, tetapi menurut saya ya ada konteks ini. Paling tidak 3 tadi. Waduh, saya agak ini juga kalau kita skeptis dengan Tritunggal, terus apa yang mau kita beritakan ya sebagai orang Kristen ya, karena kita tahu ya di dalam kekristenan ya ada doktrin-doktrin yang memang doktrin-doktrin yang memang itu doktrin yang mendasar ya, mana yang primer, mana yang sekunder ya. Nah, yang primer itu tuh nggak boleh sama sekali ada perbedaan di situ. Kalau sekunder, oke, kita bisa ada perbedaan, misalnya seperti contoh ya cara baptisan. Apakah itu mau diselam, dipercik, kita boleh ada perbedaan di situ. Itu nggak terlalu jadi masalah. Atau kerajaan 1000 tahun itu sedang terjadi saat ini ataukah nanti, itu kita bisa berbeda di situ. Tapi kalau udah bicara tentang Allah Tritunggal, terus kita di situ ada skeptis gitu ya. Nah, ini menjadi masalah sih saya rasa. Dan ini yang terjadi adalah kalau orang ini mau pergi menginjili tapi dia nggak mengerti doktrin. Nah, itu saya pikir terjadi kekacauan banyak kalau orang-orang itu melepaskan teologi dari Injil. Jadi seolah-olah penginjilan itu ya udah, saya nggak perlu ngerti teologi, saya nggak perlu ngerti doktrin-doktrin yang paling basic dari kekristenan tentang Kristus, tentang Allah Tritunggal, tentang tentang dosa. Terus dia mau pergi menginjili jadi bingung juga. Itu apa yang mau disampaikan gitu kan kalau orang melepaskan teologi dari pemberitaan Injil. Nah, tapi itu yang kita lihat ya banyak terjadi memang sekarang ini. Pemberitaan Injil sampai ini mana Kristusnya? Tadi Pak Taman bilang dari awal sampai akhir dia nggak ngomong Kristus sama sekali. Nah, kalau bicara terus kalau mau skeptis dengan Allah Tritunggal, wah itu juga menjadi lebih, kalau kita orang Kristen saja sudah skeptis dengan Allah Tritunggal, itu bagaimana kita punya keyakinan iman Kristen kita ya di sini ya. Itu satu hal yang paling basic kita harus pegang, tapi kita juga skeptis di situ. Nah, kalau kita skeptis, tadi saya sudah sampaikan, ini adalah misi Allah, misi yang Trinitarian. Allah Bapa yang merencanakan, Allah Anak yang menggenapkan, Allah Roh Kudus yang menerapkan. Ya. Jadi itu harus Trinitarian. Nah, kalau kita skeptis dengan itu, Injil seperti apa yang akhirnya mau diberitakan ya kepada orang lain ya. Jadi mungkin itu Injil yang Paulus katakan, nanti jadi itu Injil yang bukan Injil yang benar, tapi Injil yang palsu. Nah, itu menurut saya mungkin bisa tambahkan dari Pak Tama. Ya, Bapak Ibu, ini kan persoalan hari-hari ini. Artinya yang ditanyakan adalah sesuatu yang sangat kontekstual dengan pergumulan hari ini. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai apa yang dibicarakan Paulus, katakanlah di dalam Filipi pasal yang kedua, dia bicara mengenai Kristus yang ada di dalam morfe Allah, mengambil rupa hamba. Dia yang ada di dalam morfe Allah, bicara mengenai keilahiannya dia, kemudian mengambil rupa hamba sama dengan manusia, lalu melewati seluruh proses perendahan diri, pengosongan diri, sampai kemudian nanti dia datang kembali sebagai Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, itu kan pembicaraan mengenai pemberitaan Injil, berbicara mengenai pengakuan mengenai keilahian Kristus, dan kemudian penyembahan kepada Kristus. Nah, ketika saudara dan saya menolak doktrin Allah Tritunggal atau meragukan doktrin Allah Tritunggal, kita sementara membicarakan Kristus yang mana? Kristus yang manusia saja? Ataukah Kristus yang
adalah Allah yang seperti apa yang saudara dan saya sementara bicarakan. Karena tadi saya kira Pak Risa sudah singgung. Tadi saya bilang kalau penginjilan tidak berbicara mengenai Kristus sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, bukan penginjilan. Tetapi kan kita nggak bisa larang orang ya. Kita tuh nggak bisa larang orang cerita, berbicara, memproklamasikan sesuatu yang dia yakini. Itu tuh saudara nggak bisa larang. Jadi kalau dia mau beritakan ya, dia mau ngomong apa yang dia yakini, saya juga nggak akan larang. Saya bisa ajak dia debat, itu wajar. Tetapi melarang dia itu sesuatu yang nggak mungkin. Saudara mau larang orang punya keyakinan mau kayak apa, itu sesuatu yang nggak mungkin. Tetapi apakah itu penginjilan? Nggak, itu bukan penginjilan yang disebut atau dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi dia akan bilang itu penginjilan, ya sudah, kita sementara menggunakan terminologi yang sama untuk membicarakan sesuatu yang secara esensial berbeda. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh larang orang ya. Bahkan saksi Yehova, saya tahu itu sesat, tapi saya nggak akan bisa larang dia. Tetapi habis dia injili orang, saya injili orang yang sama, boleh dong. Kira-kira itu. Mazmur pasal 19 bilang begini, langit menceritakan kemuliaan Allah dan seterusnya. Ada tulis ayat apa di Mazmur sana? Di langit sana? Nggak ada. Cakrawala menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Ada tertulis apa di sana? Sehingga pelayanan sosial yang saudara kerjakan karena belas kasihan yang Tuhan berikan di dalam hati dan meluap-luap dari hati untuk kemudian diberikan kepada orang lain, itu bagi saya tetap merupakan sebuah pelayanan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya saudara dan saya mesti lihat bahwa yang pertama dilihat oleh Allah kan bukan apa yang kelihatan semata-mata, tetapi motivasi untuk mempermuliakan Allah yang lahir dari iman yang benar, ini yang kemudian menjadi standar utama di dalam seluruh pembicaraan kita hari ini, bukan? Sehingga kalau pertanyaannya apakah pekerjaan sosial secara murni, ya saudara melakukan itu. Tapi ingat, pelayanan sosial murni itu tidak boleh murni saudara kerjakan di luar prinsip-prinsip Alkitab. Ini juga kita mesti bicara lebih detail loh. Ya, artinya saya melakukan pelayanan sosial, tetapi prinsip-prinsip firman Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang diberikan kepada saudara dan saya, harusnya tetap bisa saudara dan saya pegang di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial. Misalnya tadi saya bilang begini, saya melakukan pelayanan sosial, dalam mengerjakan pelayanan sosial, saya tidak memperlakukan pelayanan sosial itu sebagai penerimaan terhadap Injil sebagai tujuan pelayanan sosial saya, tetapi konsekuensi pelayanan sosial di ruang publik yang cocok dengan prinsip firman Allah. Jadi saya percaya, sekali lagi saya percaya bahwa pelayanan sosial sebagai pelayanan sosial, karena itu diperintahkan oleh Allah, itu akan menceritakan kemuliaan Allah. Dan memang tujuannya kan bukan membuat orang masuk surga dengan pelayanan sosial, tetapi menghadirkan berkat kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sama seperti saya masuk politik misalnya, saya nggak boleh Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masuk ke dalam politik dengan membawa prinsip-prinsip Kristen, ya saudara menghadirkan prinsip kerajaan Allah di sana. Jadi nggak harus saudara pergi lalu saudara bilang, saudara-saudara saya adalah seorang anggota DPR dari partai ini, saya orang Kristen. Setiap kali saya masuk ke sini saya tidak bisa masuk kalau saya tidak berdoa dan seterusnya. Waduh, repot, malah kita membuat kacau ruang publik. Masuk aja dan hidupi saja prinsip-prinsip Kristen. Kenapa? Karena menurut saya prinsip Kristen ketika saudara hidupi, itu adalah sebuah prinsip universal. Demokrasi hari ini, waktu orang ngomong pilar-pilar demokrasi modern, orang lupa bahwa itu berasal dari Calvinisme. Sorry, agak sombong sedikit. Tetapi itu berasal dari sana. Neo-Calvinisme mengulangi itu. Tapi mereka nggak sebut ayat, nggak sebut pasal. Tetapi orang menghidupi itu. Justru bagi saya, inilah keberhasilan kekristenan. Membuat prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab dihidupi oleh semua orang. Entah mereka mau percaya, mereka mau enggak, mereka sudah menghidupi prinsip Kristen. Bahwa kemudian saudara bilang, tapi dia nggak kenal Allah Tritunggal dari situ. Ya, Allah menyatakan kemuliaan Allah melalui wahyu umum yang tidak menyelamatkan. Itu juga dipakai oleh Tuhan. Namun dia sadar ada eksistensi Allah. Saya kira itu ya, memperbaiki ruang publik melalui pelayanan sosial itu sesuatu yang harus dikerjakan. Tidak harus saudara bawa embel-embel Injil di situ. Baik, terima kasih Pendeta Tama. Mungkin Bung Risa ada tambahan? Ya, jadi memang setuju ya, seperti Pak Tama katakan tadi ya, kita pertama ya kita nggak boleh itu, jangan jadikan sebagai itu sarana ya. Oh ya, dan ini saya kumpulin orang, bikin sekolah, ujung-ujungnya saya mau injili dia, kan itu sangat tidak bagus, sangat tidak tepat. Pada baliknya ya, kita sedang memanipulasi orang kalau seperti itu. Tapi lakukan itu dengan satu kasih, karena kita melihat, aduh orang-orang ini punya hak yang sama untuk bisa hidup yang lebih baik, mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, kenapa kita yang bisa berikan, kita nggak berikan itu? Nah, memang
tadi sudah disampaikan, ya kita melakukannya dengan prinsip-prinsip Kristen, nilai-nilai Kristen yang ditegakkan, itu apakah itu bukan sebuah bagian dari kita sedang melakukan hal misi yang Tuhan mau. Saya rasa tadi sudah clear ya, Pak Tama bilang ya itu nggak perlu pakai harus ditempel salib, harus ditaruh salib di mana-mana, tidak perlu itu tulisan waduh doa Bapa kami, semua pengakuan iman rasuli, itu tidak perlu itu, tapi ya melalui value-value yang diterapkan dalam nilai sekolah tersebut, ya itu kita bisa tanamkan nilai-nilai Kristiani di situ. Saya pikir sih itu sih, Pak. Baik, terima kasih Bung Riza. Saya pikir sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sani. Iya, jadi ya persis pertanyaan Ibu sebelumnya gitu kan. Jadi sudah bekerja benar-benar sosial gitu, tetap aja takut apakah ini benar apa salah, itu kan rasanya agak memang menjadi PR besar lah untuk orang Kristen gitu. Itu satu ekstrim ya. Jadi udah melakukan hal yang baik aja itu masih dianggap kurang misalnya, karena saya belum memberitakan Kristus misalnya. Padahal itu jelas juga sesuatu yang pasti diperintahkan Alkitab gitu. Tapi di ekstrim lain juga. Halo? Halo, Ya, silakan. Iya, di ekstrim lain saya juga pernah sebagai seorang yang bisa dibilang pernah rajin memberitakan Injil, tapi juga sampai ya kadang tertawa sendiri gitu. Jadi ketemu orang pun yang harusnya konteksnya memang perlu dibantu, kita malah melakukan sesuatu yang ya sebut saja aneh lah gitu. Tadi seperti dibilang Pak Riza, jadi nggak ya kita dalam ini kita jadi aneh sendiri lah gitu. Nah ini menurut saya perlu ada mungkin pendefinisian ulang gitu secara terus-menerus dan tentang kekristenan yang apa adanya, kekristenan yang nggak usah aneh-aneh. Ya memang bahwa kita sudah ditebus, pasti kita percaya ya kita akan juga punya misi itu gitu. Tapi jangan jadi sesuatu yang membuat kita jadi aneh lah, intinya seperti itu gitu. Jadi nah kira-kira itu yang tadi inti pertanyaan saya, bagaimana mungkin mewacana ulang tentang pengertian ini yang perlu dibereskan lagi gitu kepada orang Kristen. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nababan. Silakan Pak Tama. Ya, bahwa mendefinisikan ulang pelayanan penginjilan dan pelayanan sosial itu sesuatu yang mesti dikerjakan ya di dalam gereja. Saya bisa kaitkan ini dengan pertanyaan Pak Frediston Sileti gitu, bahwa orang hari ini pemahaman orang terhadap pelayanan sosial dan pelayanan Injil itu kan kemudian menjadi sesuatu yang kemudian akhirnya jadi bumerang di dalam gereja. Kita terjebak di dalam dikotomi, sehingga saya kira ya itu tanggung jawab semua hamba Tuhan untuk memahami dua pelayanan ini secara benar, lalu kemudian menjelaskan kepada orang lain. Tetapi saya kira itu tanggung jawab kita bersama ya. Kalau enggak, ngapain Bapak Ibu ikut webinar ini lah gitu kan. Itu tanggung jawab kita bersama untuk kemudian menjelaskan kepada orang lain bahwa memang ada ruang masing-masing, baik itu untuk pelayanan sosial dan juga kepada ruang untuk pelayanan Injil gitu. Kadang-kadang kita melakukan pelayanan sosial, pergi ke satu daerah. Dulu kami pergi ke Jogja, lalu ada orang yang ngomong sama saya. Waktu kita lagi lakukan pelayanan sosial, lalu kemudian dia bilang begini, saya punya hati ini gelisah, kita sudah lakukan pelayanan sosial tapi belum sempat penginjilan. Saya bilang itu kegelisahan yang tidak perlu. Ngapain? Kita datang ke sini, kalau ada kesempatan untuk memberitakan Injil, kita beritakan Injil. Tetapi kita punya konsentrasi saat ini, lihat orang lagi menderita, kaki patah, kena timpa rumah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana dia masuk surga. Ini kakinya dia urus dulu, operasi dulu. Habis itu kalau ada kesempatan ya sudah gitu. Kalau enggak, kita ini sama tadi saya bilang, Farisi itu persis kayak begitu. Tanpa sadar dengan begini kita menghidupi spiritualitas Farisi, bukan Samaria yang baik hati. Ini bahaya sekali di dalam gereja ini. Sehingga saya kira ya ada perlu penjelasan secara baik di dalam jemaat itu. Jadi, terima kasih Pak Andre. Mungkin di MRI Depok perlu kita kerjakan itu. Ini dapat usul di sini nih.
Baik. Ya, saya cukup, Pak. Ya. Silakan Bung Risa mungkin ingin menambahkan. Iya, sama Pak Andre Nawaban. Sama-sama nih, saya juga dulu jemaat di sana nih. Saya digembalakan dari Pak Tama juga gembala saya dulu ya. Nah, jadi memang saya setuju ya. Itu memang tuh PR semua dan memang itu yang membuat kadang-kadang salah satu concern saya utama melihat kok orang-orang Kristen sekarang nih kita bicara jemaat awam ya begitu mudah. Maksudnya itu tidak punya sifat mengkritisi lagi. Padahal dia harus berpikir dengan kritis. Kira-kira kalau ada seseorang yang hamba Tuhan mengajarkan itu betul apa enggak? Jadi enggak ditelan bulat-bulat. Dan memang ini PR semua. Pertama dari para hamba Tuhan untuk mengajarkan kepada jemaat, ini dua-duanya adalah tugas gereja, tugas orang Kristen, dan memang tadi balik lagi, tapi kau bilang yang paling utama ya memang tadi memberitakan Injil. Tapi Yakobus bilang, saya ingat Yakobus saja bilang kalau ada seorang yang datang kepadamu, dia sedang lapar, terus kemudian dia tidak ada pakaian, kamu katakan kepada dia silahkan pergi dalam damai gitu kan, semoga engkau damai segala, terus tapi engkau tidak berikan apa yang dia perlukan, itu Yakobus katakan itu tidak ada gunanya. Itu tidak ada gunanya. Itu seperti dia bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Nah di situ yang dipakai jelas ya kalau orang datang lagi dia kedinginan, nggak punya baju, dia kemudian nggak punya makanan, kita bukan kasih dia Injil, kita kasih dia makanan, kita kasih dia pakaian gitu kan. Ada waktunya kita kasih dia Injil. Nah ini yang orang Kristen saya rasa harus mulai kita sehat ya, maksudnya nggak dilihat jadi orang yang aneh juga. Apalagi konteks di sini kita tahu ya masyarakat majemuk ini kita satu sisi ya bukan berarti oke kita diam nggak beritakan Injil, tapi satu sisi yang lain ada militansi yang jadi juga menurut saya juga jadi nggak bagus gitu loh, militansi yang nggak pakai hikmat akhirnya bikin jadi potensi kita jadi gesekan yang kuat gitu loh. Saya rasa ini harus seimbang dua-duanya, punya hikmat daripada Tuhan bagaimana menerapkan masing-masing pada konteks yang tepat. Ada saatnya kasih bantuan, nggak usah pakai bicara Injil. Ada saatnya kamu harus kasih orang itu Injil, karena orang ini ya jiwanya perlu Injil. Padahal balik lagi ya pribadi yang utuh ya bicara tubuh dan bicara jiwanya dia juga. Itu dari saya tambahannya. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sekarang ini kan banyak NGO sosial ya, yang community development untuk pengentasan. Maaf Pak, saya lagi deket dapur Pak, habis masak nih. Maaf ya, bukan video. Silakan Bu, nggak apa-apa. Ya. Jadi sekarang ada banyak bermunculan NGO yang bergerak di community development, lalu mungkin pengentasan poverty ya, kemiskinan gitu ya. Bahkan terang-terangan tuh labelnya Kristen gitu. Jadi pertanyaan saya gitu, bagaimana sih mereka ini harus bergerak gitu? Apakah harus jadinya double standar gitu ya? Nah ini langsung aja ya ke pertanyaan kedua saya. Saya melihat tuh banyak gereja atau organisasi, ya mungkin gereja lah tepatnya karena saya melihatnya itu di gereja ya. Mereka tuh lakukan penginjilan tuh hit and run gitu. Juga kegiatan sosial yang mungkin dilakukan berdampingan gitu untuk diakonia dan sebagainya itu. Padahal sebenarnya kegiatan di Amat Agung ya untuk penginjilan itu sebenarnya di Amat Agung tuh jelas-jelas Tuhan bilang pergi dan jadikanlah semua bangsa murid ya, ajarkanlah mereka semua. Jadi artinya sih menurut saya ya mungkin harus dikoreksi nanti bahwa sebenarnya orang tuh tidak hanya memberitakan tapi sebenarnya diharapkan juga memuridkan. Lalu juga dengan yang tadi yang berkaitan kegiatan sosial dari gereja, saya melihat tuh masih sifatnya tuh charity gitu. Ya tadi hit and run, bagi-bagi sembako atau yang lain. Padahal sebenarnya ini ada potensi yang besar bahwa di dalam pembangunan Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan, sebenarnya gereja itu bisa lakukan misalnya hal-hal yang lebih sustain, misalnya pembangunan berkelanjutan di suatu daerah gitu, yang dimana sebenarnya bukan hanya memberi tapi juga mengembangkan SDM sumber daya manusianya gitu. Ya either itu dia bawa Injil atau enggak gitu. Ya itu sih pertanyaan saya sih. Jadi yang pertama itu saya bertanya, yang kedua juga bagaimana tanggapan bapak-bapak narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sondang. Mungkin bisa langsung ke Pendeta Tama untuk memberikan tanggapan. Ya, yang pertama tadi mengenai yang semacam NGO atau apalah yang pakai
embel-embel Kristen. Kan kita nih ngomong gereja yang melakukan pelayanan sosial gitu. Malah kalau misalnya saya sebagai pendeta bersama jemaat melakukan sebuah pelayanan sosial, ya embel-embel pendeta, embel-embel salib itu sudah tidak bisa hilang. Orang tahu otomatis. Kalau saya lakukan di Depok, dari MRI Depok, orang langsung tahu itu pendeta, itu ada dari gereja, itu orang otomatis tahu. Bagi saya sih nggak ada masalah. Saudara mau pakai simbol Kristen, kan yang paling penting adalah saudara mengerjakan prinsip-prinsip Kristen. Bahwa saya dari gereja begini, di gereja melakukan pelayanan sosial, melakukan aksi kasih, ya kita lakukan aksi kasih karena kasih, bukan karena saya mau dalam tanda petik investasi supaya satu saat ini adalah sebuah perangkap bagi kamu, holy trap gitu ya, menjala kamu atau sudah mengurung kamu di dalam sebuah perangkap yang suci sehingga kamu tidak bisa lakukan sesuatu yang lain. Waktu satu saat saya panggil kamu ke lapangan untuk KKR, kamu harus datang karena saya sudah kasih mie, saya sudah kasih kecap, saya sudah kasih segala macam. Saya kira ini sesuatu yang tidak beres. Jadi tidak ada masalah dengan simbol-simbol Kristen. Tetapi ketika lembaga-lembaga sosial dengan simbol Kristen ini masuk ke masyarakat untuk memberikan pelayanan sosial, seharusnya mereka tidak melakukan itu dengan motivasi yang tidak murni, yaitu menjadikan pelayanan sosial mereka sebagai alat untuk menjebak orang. Jadi saya tidak mempersoalkan simbol di sini. Silakan bawa simbol itu. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau saudara bawa simbol Kristen, lalu kemudian saudara lakukan pelayanan sosial untuk memudahkan pelayanan penginjilan, itu kenapa orang ada kenal yang namanya Kristen Supermi di Jawa Tengah. Ini kan bikin malu gereja, bikin malu penginjil, bikin malu kita sebenarnya. Kan saudara dan saya sadar tidak seolah-olah kita ini menghina Injil, seolah-olah Injil itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dan saudara butuh kekuatan lain yang disebut sebagai aksi sosial. Ini mengerikan. Jadi menurut saya, ya kalau mau lakukan aksi sosial, mau pakai bendera nggak apa-apa. Bendera yang ada gambar itu ada tulisan Ibrani kah, Yunani, terserah. Gitu. Tapi yang penting motivasinya beres. Itu satu. Lalu yang kedua memuridkan apakah karena perintah Yesus adalah memuridkan, maka bagaimana pelayanan kita begini? Saudara dan saya juga mesti lihat ya konteks pelayanan masa lalu ketika Yesus memberi perintah. Betul menjadikan murid di dalam konteks di mana murid-murid pergi ke satu tempat, kemudian mereka mau nggak mau kalau mereka pergi satu tempat itu nggak bisa kayak kita hari ini. Hari ini saudara dan saya melakukan penginjilan ya, misalnya saya bisa pergi ke Ambon, bisa ke Papua, bisa pergi ke ujung mana, lalu itu nggak bisa berlama-lama di situ, kembali. Pada akhirnya kembali. Nah, saudara yang saya mau katakan adalah tidak selalu ya, saudara dan saya mempertimbangkan untuk kemudian harus stay di situ untuk melakukan pelayanan berkelanjutan, baru kemudian kita menginjili. Itu berarti, kalau saudara harus berpikir demikian, maka pertimbangan pertama sebelum menginjili adalah saya harus bisa memuridkan dia. Kalau saya tidak bisa punya waktu memuridkan dia, saya nggak menginjili dia. Wah, ini bahaya. Jadi bagi saya, baik tidak baik waktunya, saya sampaikan Injil. Tetapi kalau tadi Ibu Sondang bilang, bagaimana dengan pelayanan yang berkelanjutan? Ya, itu yang terbaik. Tetapi kalau seandainya saya ada pada kondisi di mana tidak bisa melakukan itu, di dalam kondisi tertentu, jangan menunggu bisa baru menginjili. Itu juga saya kira sebuah kesalahan yang fatal. Jadi ya, ada orang yang bisa itu melakukan itu berkelanjutan, ada yang tidak. Dan yang kedua, yang terakhir saya pikir, ya kadang-kadang ada porsi ya. Saudara dan saya lihat bahwa ya kita kemudian menginjili, ada orang lain yang Tuhan kirim untuk kemudian memelihara orang itu. Saya percaya bahwa kalau Tuhan pilih dia untuk diselamatkan melalui penginjilan kita, saya yakin Tuhan sediakan komunitas, Tuhan siapkan orang lain untuk kemudian bisa melanjutkan pekerjaan itu. Ya, saya kerjakan dulu penginjilan. Kalau saya bisa melakukan yang ideal, stay di situ, melakukan pelayanan berkelanjutan, puji Tuhan. Tapi ya, tetap saya percaya, Bu Sondang, bahwa yang terbaik adalah pelayanan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Tama. Mungkin Bung Risa bisa menambahkan. Saya pikir sudah cukup itu ya, clear dan clear, konkret ya? yang disampaikan oleh Pak Tama itu ya, tadi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 10 menit dari sekarang. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan ajukan di kolom room chat atau bisa memberikan sign raise hand dan mengajukan pertanyaan langsung kepada para panelis, para pembicara. Kita langsung ke Nusa Tenggara ini. Ada Bung Boy Lewier. Silakan Bung Boy. Malam. Ya, malam Bung Boy. Malam Pak. Ya, shalom. Terima kasih. Diskusi luar biasa. Ini terkait dengan antara Injil dan pelayanan sosial. Saya kira ini yang menjadi banyak
pertanyaan juga ya di antara teman-teman saudara-saudara kita yang notabene bukan dari Indonesia ya. Pengalaman saya dari teman-teman yang ada di Belanda contohnya ya, mereka yang bersifatnya ateis, mereka memandang bahwa masuk gereja dengan melakukan aksi sosial itu lebih penting adalah melakukan aksi sosial. Karena kalau ke gereja tapi tidak melakukan aksi sosial, sama saja, ibaratnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, dalam konteks sekarang, kalau kita lihat banyak aksi-aksi sosial yang dilakukan, tapi menurut saya sih aksi sosial yang dibarengi dengan nilai-nilai tujuannya untuk menginjili sebenarnya luar biasa. Tapi ibaratnya kayak gini, kita tahu dia ini lapar, kita mengajarkan dia tentang firman Tuhan, kita berbagi kasih, tapi sebenarnya tujuan kita adalah menginjili dia, tapi juga kita seharusnya bukan persoalan memberi makannya, tapi memberikan apa yang bisa dia pertahankan dalam hidupnya, dari segi iman, dari segi firman. Nah, kalau dia seorang nelayan, kita tidak perlu memberikan ikan, kita harus berikan dia kailnya atau kail dan perahu untuk dia melaut. Menurut saya seperti itu. Nah, dalam konteks ini seharusnya gereja juga harus berperan untuk melakukan strategi bagaimana meningkatkan mutu iman soal kehidupan bergereja. Karena kita lihat di banyak tempat ada konflik antar gereja ya, ya. Saya mudah-mudahan yang saya lihat hampir sering terjadi itu konflik antar gereja si A dan si B konflik, tapi sebenarnya bukan gembalanya, bukan pendetanya, tapi ya karena pengaruh itu. Sebenarnya kalau mau bilang kita menginjili, sebenarnya kita menginjili orang-orang yang memang sudah harus belum mengenal Tuhan. Tapi kalau yang sudah mengenal Tuhan, sebaiknya kita meningkatkan, memberikan dorongan untuk terus hidup dalam Tuhan. Mungkin pandangan saya, atau mungkin ada strategi apa lagi yang kira-kira dari Bapak Pendeta pemateri terkait dengan kondisi seperti ini yang terjadi di tengah-tengah kondisi bermasyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bung Boy. Yang ada di perbatasan Indonesia Australia atau Indonesia Timor Leste ini ya, Bung Boy, jauh sekali. Silakan, mungkin sudah bisa ditangkap poin dari pertanyaan atau tanggapan dari Pak Boy. Bisa ke Bung Riza dulu mungkin ya. Silakan Bung Riza. Ya mungkin dari saya ada beberapa yang balik lagi tadi itu pola pikir dikotomi yang membuat seolah-olah ya udah kita ya orang Kristen cuma pilihannya entah menginjili atau kita berbagi kasih ya. Balik lagi tuh yang Alkitabiah adalah dua-duanya kita harus lakukan ya. Tadi Alkitab ada sebutkan soal menolong, tindakan kasih, tapi Alkitab juga ada bicara tentang memberitakan Injil. Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Aku berhutang Injil. Jadi jelas Injil, pemberitaan Injil adalah satu hal yang sangat penting. Itu nggak bisa ditiadakan, nggak bisa digantikan juga dengan tindakan sosial. Tapi menjadikan itu penting bukan berarti ya udah kita nggak peduli dengan kehidupan jasmani orang lagi ya. Ini balik lagi ke situ lagi ya. Pola pikir kita harus tidak boleh dikotomi lagi. Dan kalau bicara sebenarnya Injil siapa yang perlukan sih? Saya rasa Injil itu perlu untuk semua kita ya. Orang Kristen, orang non-Kristen kita semua tetap perlu mendengar Injil karena kalau enggak ya itu Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia dan saya rasa ya sebagai setiap hari Minggu pun itu betul tadi Pak Tama sempat bilang ya setiap minggu harus disisipkan itu berita tentang Injil apapun topiknya karena kita nggak tahu di dalam jemaat itu apakah ada yang sudah lahir baru mana yang belum lahir baru dan itu Injil harus tetap diberitakan bahkan yang kita lahir baru pun kita perlu terus lagi mendengarkan Injil jadi ya pemberitaan Injil nggak pernah boleh hilang itu mungkin sampai Kristus datang barulah itu udah selesai di situ dan
tadi mungkin salah satunya berpikir, kalau orang pikir seolah-olah itu balik lagi ya, kita harus sadar bahwa Allah yang menyelamatkan manusia loh. Tugas kita hanya beritakan, urusan itu nanti apakah orang ini akan selamat atau tidak, itu balik lagi, itu bagiannya Allah, Roh Kudus yang akan bekerja. Dan memang ya tentu bukan berarti kita sembarangan juga beritakan Injil, tidak ada peduli, yang penting udah beritakan, orang ini percaya atau nggak percaya, urusan Allah bukan gitu juga, tapi kita harus tahu batasannya, ya bahwa ya memang pada akhirnya hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau Allah mau selamatkan dia, ya entah bagaimana caranya, pasti Allah akan selamatkan. Dan itu membuat ya kita balik lagi gereja dalam posisi yang seimbang, yang tepat, sehingga yang nggak jadi cemoohan juga, dianggap cuman pikirnya cuman beritain Injil, nggak mau pikirin kesusahan orang. Tapi yang ekstrim satunya, yaitu gereja ya hanya sibuk bertindakan sosial. Pada akhirnya apa bedanya gereja sama organisasi sosial lain yang non Kristen? Kalau cuman urusannya bagi-bagi sembako aja, nggak pernah beritakan Injil, dia udah melupakan tugas utamanya. Paling itu sih kalau menurut saya. Mungkin tambahan silakan dari Pak Tama. Semoga bisa itu ya Pak Boy. Baik, terima kasih Bung Risa. Silakan Pak Tama untuk menambahkan. Bisa di-unmute dulu Pak Tama. Sorry. Secara prinsip saya kira sama ya, bahwa yang namanya penginjilan itu saudara tidak bisa batasi hanya di luar gereja atau di dalam gereja. Ketika saudara dan saya ada di dalam gereja, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa di dalam ladang yang sama itu ada gandum, ada lalang. Saudara dan saya nggak bisa memastikan mana gandum, mana lalang. Cuman Tuhan yang tahu itu. Dengan demikian ya penginjilan itu tetap bisa dikerjakan dimanapun saudara dan saya lakukan. Yesus bilang di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya bagi saya itu semua titik di mana saudara ada, saudara bisa lakukan penginjilan. Tadi saya kasih contoh di awal. Bahkan di gereja saya tiap minggu kalau saudara bisa lihat melalui live streaming, pasti saudara akan lihat ada pembicaraan mengenai Kristus di sana. Karena saya percaya mengenai apa yang disebut sebagai Christocentric preaching ya. Saudara dan saya akan menemukan Kristus dimanapun di dalam kitab suci. Motivasi saya, pertama, saya percaya Kristus adalah benang merah seluruh kitab suci. Yang kedua, Kristus adalah kunci untuk memahami kitab suci. Yang ketiga ya, penginjilan itu adalah sesuatu yang tidak boleh saudara dan saya pilih tempatnya. Karena bisa saja Tuhan hari itu mengutus satu orang yang mungkin selama ini Kristen tetapi bukan orang percaya yang sejati hadir di tengah-tengah gereja. Saudara dan saya tetap bisa melakukan penginjilan. Nah, apakah saya sebagai hamba Tuhan hanya melakukan pelayanan penginjilan? Tidak, saya juga harus melakukan sosial. Dua-dua dikerjakan. Tetapi kemudian yang tadi saya bicarakan adalah yang perlu kita hindari adalah menjadikan pelayanan sosial semata-mata sebagai alat bagi pelayanan penginjilan. Sekali lagi, pelayanan sosial jangan diperlakukan sebagai alat bagi pelayanan penginjilan. Saudara melakukan pelayanan sosial lalu orang terbuka kepada Injil, itu konsekuensi, bukan tujuan. Saya tidak boleh melakukan pelayanan sosial supaya orang terbuka terhadap Injil. Kenapa? Pertama, penginjilan itu dilakukan dengan motivasi murni, demikian juga pelayanan sosial dilakukan dengan motivasi murni. Tidak boleh manipulatif. Karena kalau itu terjadi, kita akan merusak kesaksian gereja. Tadi saya pakai istilah Kristen supermi, itu terkenal di antara orang-orang yang bukan Kristen karena kita mengiming-imingi orang dengan harta dan seterusnya, lalu kemudian menginjili. Bukankah ini juga yang dikeluhkan oleh saudara-saudara kita di Indonesia Timur ya? Orang datang dengan bantuan ekonomi, lalu kemudian banyak dari saudara-saudara kita yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan iman Kristen. Kita marah. Kalau saudara marah karena saudara lihat itu adalah cara yang tidak beres, maka saudara dan saya juga tidak boleh melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau apa yang kamu tidak ingin orang lakukan, jangan kamu lakukan itu kepada orang lain. Ini merusak kesaksian gereja. Yang kedua, ini akan mematikan semangat kita untuk melakukan pelayanan sosial. Saudara lakukan 3-4 kali, orang masih belum mau terima Injil yang saudara kerjakan, akhirnya saudara pikir, percuma, mending saya pindah tempat lain. Padahal orang ini adalah orang yang sangat butuh. Jadi, jangan menjadikan ini sebagai alat bagi penginjilan. Karena tadi saya pakai istilah, ini adalah dua sayap dari satu pesawat yang sama. Kalau saudara mau mendaratkan pelayanan kerajaan Allah dengan baik di muka bumi ini, saudara harus kerjakan dua-dua. Paling tidak, pelayanan sosial itu memperbaiki kehidupan sosial. Kalau dia tidak menerima Injil pun, itu bagi saya paling tidak kehidupan sosial menjadi lebih baik melalui kehadiran orang Kristen di sana. Saya kira ini yang tanggapan saya. Baik, Pendeta Tama. Silakan Bung Risa bisa menambahkan. Oh, tadi sudah ya, yang di awal tadi. Oh, sudah. Jadi
Tadi saya udah jawab. Ya. Bung Risa dan Pak Tama sudah memberikan jawaban yang saya pikir ini menjadi satu tanggapan terakhir dari dua pembicara. Tetapi di room chat ada satu pertanyaan terakhir, ada triple question ya. Jadi ada satu pertanyaan dengan 3 macam pertanyaan. Apakah kita masih ada waktu, Bung Risa, ataukah kita sudah akhiri sesi ini sampai di sini? Boleh, mungkin saya pikir ya satu pertanyaan terakhir kita bahas ini ya. Oke, ada rangkap 3 nih ya. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum kita akan mengakhiri sesi webinar kita. Dari Bapak atau Ibu Care ya, peduli. Halo, saya ingin bertanya mengenai pandangan reform terhadap penginjilan yang dilakukan di jalan-jalan, di mana seorang percaya memberitakan Injil seperti seorang orator di kerumunan orang atau bahkan seperti salesman ya. Kedua, bagaimana baiknya menginjili orang yang sudah mengetahui tentang Kristus, sebut saja Katolik dan denominasi Kristen lain, yang berarti juga tahu konsekuensi dosa dan kenikmatan berjalan mengikut Yesus, tetapi tetap secara sadar memilih dunia. Saya pikir ini dulu yang perlu ditanggapi ya. Mungkin bisa ke Pendeta Tama ya. Silakan Pak Tama. Ya, pertama mengenai orang yang menginjili ya. Saya sih percaya bahwa metode penginjilan itu nggak ada masalah lah ya. Artinya saudara boleh pakai metode apa saja untuk kemudian saudara melakukan penginjilan. Namun saya percaya yang namanya penginjilan itu ada etikanya. Jadi ada semacam etika yang saudara perlu perhatikan di dalam melakukan penginjilan. Nah, tetapi apa kalau pertanyaannya bagaimana pandangan reform ya, saya tidak bisa mewakili reform dalam konteks ini. Tetapi paling tidak saya mesti bicara dari posisi saya. Kalau seandainya begini, apa bedanya dengan seorang pendeta berkhotbah dari atas mimbar di KKR di lapangan lalu kemudian pakai speaker gede-gede sehingga satu bangsa dengar suaranya dia dengan orang ini berkhotbah dikatakanlah di ruang publik. Saya kira nggak ada masalah kalau dia mau khotbah di situ. Yang penting dia nggak paksa orang ya. Dia bersuara di situ, kalau ada yang mau dengar ya sudah, kalau nggak ada yang nggak melihat itu sebagai angin lalu juga sudah. Bagi saya nggak terlalu ada masalah dengan pendekatan yang seperti ini, sepanjang dia nggak paksa orang. Lalu dia mau teriak-teriak, lalu dia sudah siapkan 100 orang di situ, di sekitarnya dia yang orang lain yang nggak lewat, nggak menghiraukan, kemudian kita ancam dia, wah nggak bisa begitu. Kalau orang nggak mau dengar ya sudah, saya kira itu nggak ada masalah ya. Jadi saya nggak mempersoalkan pendekatan yang sedemikian. Apakah ini kemudian dianggap sebagai sales ya silahkan. Tapi saya tidak melihat ini sedemikian. Yang kedua, bagaimana baiknya menginjili orang yang sudah mengetahui tentang Kristus, sebut saja Katolik dan denominasi Kristen lain, yang berarti juga tahu konsekuensi dosa, kenikmatan berjalan mengikut Kristus, tetapi tetap secara sadar memilih dunia. Ya kita cuman kita mesti kasih tahu ke dia bahwa Kristus itu mengasihi orang berdosa, tetapi benci orang berdosa yang sudah menjadi Kristen dan bermain-main dengan dosa. Jadi ada perbedaan. Mengasihi orang berdosa tidak sama dengan membiarkan orang ini kemudian bermain-main dengan dosa. Allah malah menunjukkan kemurkaan Allah terhadap orang-orang sedemikian. Sehingga bagi saya, justru kalau dia Kristen, saya akan lebih cenderung untuk kemudian mulai dengan pola penginjilan yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Kenapa kita tidak mulai bicara mengenai penghakiman Allah? Kenapa saudara dan saya tidak mulai dengan sebuah teguran yang keras? Kalau memang dia adalah orang Kristen. Allah saya adalah Allah yang kasih, tapi Allah saya juga adalah Allah yang murka. Allah saya adalah Allah yang suci, sekaligus Allah yang kemudian marah dan benci terhadap dosa. Oleh sebab itu, maka penginjilan ini bisa dimulai dari titik itu. Penginjilan tidak selalu harus dimulai dengan mengatakan Allah kita baik, Allah kita kasih, dan seterusnya. Saya kira enggak, itu bergantung berhadapan dengan siapa ya. Ketika berhadapan dengan orang macam begini, saudara mesti bilang Allah murka. Ya, saya tidak percaya pendekatan penginjilan itu harus lembut dan seterusnya. Saudara bisa lihat, kalau saudara, Pak Risa tahu, beberapa di sini orang MRI Depok, waktu dalam konteks saya melayani jemaat, termasuk dalam konteks penginjilan, ada masa di mana saya seperti domba, tapi ada masa di mana saya harus seperti serigala juga di dalam tanda petik. Berhadapan dengan serigala, saya nggak bisa jadi domba, saya mesti jadi punya kuku seperti harimau juga dengan jemaat yang sedemikian. Kenapa? Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang murka. Tuhan saya adalah Tuhan yang juga marah. Seorang hamba Tuhan yang tidak pernah marah, seorang Kristen yang tidak pernah marah, jangan-jangan bukan gambar Allah. Allahnya dia Allah yang murka kok. Dia nggak pernah marah sama sekali. Baik sekali itu nggak baik. Saudara mesti kasih tahu mana beres, mana nggak. Jadi mungkin bukan mulai dengan penginjilan, tetapi oke, kalau saudara mau bilang penginjilan, mulailah dengan sebuah teguran yang keras.
Saya kira itu. Baik, Pendeta Tama. Bung Risa ada tambahan? Silakan jika ingin menambahkan. Ya mungkin ya tambahan sedikit aja. Jadi betul saya setuju ya bahwa ya tentu kita harus lihat dengan itunya etikanya bagaimana, juga lihat ya konteksnya semua, dan paling penting sebenarnya Injil itu kan kesetiaan itu adalah pada isi beritanya ya. Metodenya kita bisa pilih ya, tentu juga nggak sampai juga bikin kekacauan ya, tapi juga bikin nanti jadi rusuh atau apa, tentu kita harus pikirkan, tapi juga bukan berarti itu jadi sama sekali nggak berani lakukan apa-apa. Balik lagi keseimbangan ya, semua dengan perlu hikmat ya, kita harus pikirkan semua, jangan juga maksa, tadi sudah sampaikan, maksa orang yang memang nggak pengen dengar, kita paksa dia itu kan, atau kita manipulatif, itu kan nggak baik. Dan yang kedua ya tentu ya saya setuju bahwa perlu ada keseimbangan ya. Jelas saya beritakan Injil ya, saya rasa harus dua-duanya ya. Kan kalau kita hanya kesaksian aja, waduh saya cerita Tuhan Yesus itu baik sama saya begini-gini, tolong saya ada masalah, itu bukan berita Injil sih, saya rasa itu beda. Kalau kita cuma memberitakan satu kesaksian, jadi kalau ada orang mau entah hamba Tuhan atau seorang atau mungkin apa ya artis gitu ya lagi rame, wah cerita, wah ini Tuhan Yesus baik segala pada saya lagi masalah ditolong, itu bukan Injil. Jadi kita harus bedakan. Pemberitaan Injil adalah punya dua itu, jadi tentang dosa manusia, tentang kasih Allah, dan tentang karakter Allah ya jelas. Karakter Allah ya Allah yang murka, Allah juga penuh kasih, itu harus punya keseimbangan, baru di situ adalah satu Injil yang murni. Itu mungkin sih tambahan dari saya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan terakhir, yaitu orang sedemikian yang namanya penginjilan ya, saudara tetap perlu melakukan apa yang disebut sebagai penginjilan. Kita menolak dosa homoseksual, tetapi saudara dan saya tidak boleh menjadi orang yang homofobia. Jadi waktu orang-orang ini ada di gereja, lalu kemudian hadir di gereja, saudara dan saya kemudian langsung menjauh gitu ya. Kita juga mesti bedakan, misalnya dia punya kecenderungan, sekali lagi punya kecenderungan untuk homoseksual, tidak otomatis kan dia berjuang untuk memenuhi hasrat seksual itu. Kalau ini ada di dalam diri kan dia bisa berjuang seumur hidup untuk melawan itu. Saudara juga perlu menghargai orang yang sudah punya kecenderungan itu, dia mengerti firman dan kemudian dia berjuang melawan kecenderungan ini. Tetapi kita tetap sadar bahwa ini adalah sebuah kecenderungan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap perlu melayani dia. Orang-orang seperti ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan apa yang disebut sebagai Injil. Maka saudara dan saya tetap harus memberitakan Injil kepada mereka. Jadi begini, masalah orang yang hari ini dianggap unik, entah itu LGBT dan seterusnya, saya kira itu tidak meniadakan kebutuhan mereka terhadap Injil. Saudara dan saya tetap harus menginjili mereka, apapun persoalannya dia. Persoalan yang hari ini dianggap serius, persoalan yang dianggap tidak serius. Hari ini dianggap serius, besok dianggap biasa. Sementara yang dianggap biasa hari ini, besok akan dianggap serius. Apapun pergumulan dia dengan dosanya dia atau kondisi sosialnya, saudara tetap punya tanggung jawab untuk memberikan penginjilan. Bagaimana dengan tanggung jawab sosial? Ya kalau dia adalah seorang yang punya kecenderungan sedemikian atau hidup dalam dosa sedemikian pun, kalau dia ada kena bencana, saudara nggak bisa nggak bantu dia, tolong dia, karena dia itu punya kecenderungan seksual yang saudara tidak setujui. Kalau dia butuh pertolongan, saudara perlu kasih. Nah, jadi jangan menjadikan ini sebagai hambatan. Dulu ada satu teman ya, mahasiswa hukum yang kemudian datang, lalu kemudian bagaimana ya kalau saya jadi lawyer lalu kemudian harus membela seorang yang punya kecenderungan LGBT ini, lalu kemudian dia diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Posisi saya bagaimana sebagai seorang Kristen? Saya bilang posisi kamu tidak perlu menyetujui dia punya dosa, tetapi Anda harus bela dia demi keadilan. Hak-hak sosialnya harus dia dapatkan. Jangan karena dia punya kecenderungan seksual saudara anggap menyimpang, lalu kalau saudara seorang pengusaha yang lain dapat 3 juta sebulan, dia karena kecenderungan seksual menyimpang, saudara potong gajinya. Atau saudara, maksudnya ini nggak ada urusan dengan itu. Saudara tetap harus memberikan apa yang menjadi hak dia sebagai warga negara. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial yang harus diberikan, saudara harus berikan. Tadi saya bilang, agamanya dia apapun, ketika dia butuh, saudara harus jadi sesama bagi mereka. Itu tadi kita ngomong agama, sekarang ngomong mengenai kecenderungan seksual yang sedemikian. Tetap saja saudara perlu memberikan bantuan secara sosial bagi mereka yang membutuhkan. Tetap juga Injil tetap saudara mesti beritakan, pemberitaan firman Tuhan terhadap dia juga tetap harus diberitakan, itu saja. Baik. Pendeta Tama. Ke Bung Risa? Ya, saya pikir sudah cukup jelas dari Pak Tama ya. Jadi kelihatlah membedakan antara
dosa yang ada dengan pribadi orang tersebut ya. Kita seperti ya, Allah pun seperti demikian ya. Allah adalah Allah yang penuh kasih, tapi Allah juga disiplin, Allah yang bisa murka juga. Dan itu adalah Injil yang kita beritakan, bertobat dari dosanya. Mungkin itu aja dari saya, Tom.